Oke, bertemu lagi di Frog Show. Kali ini kita di episode ke-18 kedatangan seorang tamu, sahabat saya yang sudah lama, cukup lama ya. Lama ya. Bung Kiki Pea. Tos dulu. Sehat kabar? Sehat. Situ sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah. Menis sudah bisa? Saya yang ditanyain ya. Oh iya dong. Iya. Menis sudah bisa apa Menis? Ya seneng berenang ya. Oh, Kurang berenang? ada temen deket rumahnya ada kolam renangnya. Seminggu Ya. berapa? 2-3 kali. 2-3 kali? Oh iya. Waduh, untung HP-mu gak kenal. Seminggu sampai 2-3 kali. Berarti umur 3 tahun mau. Bulan depan 3 tahun. Juni 3 tahun. muda Kan sama Saga tuh. Sama Saga tuh. Saka mau 4 tahun. Iya, Saga baru lahir. Hah? Waktu itu ketemu kan istri lagi itu kita di Solo. Iya. Ke Solo acara apa waktu itu ya? Oh, SID. SID. Kita ketemuan. Ya. Kan lagi gini. Iya. Itu pertama kali ketemu Sado Masih kecil ya. belum bisa jalan. Seumuran berarti ya. Sebaya. Pir istilah bahasa Indonesia. PER. Pir. Sibuk apa, Mas Kiki? Ya, biasa ya. Hampir 1 tahun ini masih korporasi, korporat. Terus sama ada beberapa proyek audiovisual Ya. yang lumayan mikir. Bukan mikir. Gimana? Biasanya kamu nggak pernah mikir. Oh, biasanya. Perlu saya kasih tahu ya ke teman-teman, Bung Kiki Pea ini sebenarnya basicnya adalah jurnalis ya, Bung. Betul. Basicnya dia jurnalis, terus masuk Jogja itu tahun 2010. 2010, berarti udah 11 tahun ya. Nah, itulah pertama kita kenal secara kenal. Kenal ketemu. Sebelumnya kan nonton Superstar kan. Ya. Ini baru mulai loh. Baru mulai loh. Emang tahunya kan waktu itu Superstar. Iya. Itu kan pertama tahunya. Tahunya. 2010 ke Jogja. Itu berarti emang Jogja itu tujuanmu untuk berkarir atau gimana? Atau emang kebetulan emang pas itu dapat kerjaan di Jogja atau Enggak. gimana? Jadi sebenarnya bukan menjadi tujuan atau memilih Jogja dalam berkarir atau melanjutkan kehidupan ya. Tapi kalau bahasa anunya hikmahnya, bahasa itunya adalah Jogja yang memanggil dan memilih. Gaya. Oh bisa? Nah, panjang apa pendek nih? Lo panjang lah. Vlogs itu nggak terbatas waktunya. Oke, jadi lo ya bikin dulu. Pokoknya ini tergantung kamu. Kamu kan tadi katanya Cinderella jam 12 pulang. Yoi. Apa jam 12 pulang? Yolah, jadi Panjang pendek terserah kamu. terserah. Nah, Jadi mulanya itu tahun 2000 ini lah. Kalau ini berhubungan dengan Jogja ya dulu ya. ya. Hubungan dengan Jogja ini pertama kali nginjek kota Jogja itu waktu SMA kelas 2 90-an akhir ya, udah lama banget berarti ya. Itu jadi turis biasalah anak kulon toh. Ya. Anak kulon sama teman-teman sekolah jalan ke rumah teman ke Borobudur, Malioboro gitu kan Keraton. Itu terus udah itu biasa aja cuman ya kota turis lah, kota wisata. Terus tahun 2003 itu ada temen kuliahku, dia pindah ke ISI. Pindah lah ke ISI dia. Terus ngajakin juga, lu aja dulu nanti gua ngeliat lah gitu. Pas sudah tahun 2000 selanjutnya itu 2004-an kuliah nggak bener di Jakarta. Kamu pengen nyoba ke Jogja. Waktu itu nyari beberapa kampus, salah satu juga ke ISI. Tapi kayaknya nih kalau di Jogja jauh dari keluarga, jauh dari waktu itu udah free lah pandangannya kan dan bebas. Tapi justru dapat hidayah lah kurang lebih. Ini kalau di Jogja kayaknya waktu itu ya hidup tambah rusak nih kayaknya. Jadi udah balik ke Jakarta. Kontrol. Jadi balik ke Jakarta aja melanjutkan kuliah sampai lulus di Jakarta. Nah, setelah lulus itu baru ada pekerjaan dulu ada project itu jurnalisme warga ke beberapa daerah di Indonesia. Ya. Ada dari Bitung ke Cirebon, itu tinggal di situ menetap di Blora, di Lombok, atau di Padang
Padang Panjang, di isi Padang Panjang. Nah itu apa namanya udah nggak di Jakarta kan berarti kan? Itu udah memang udah punya keputusan kalau gua nggak mau melanjutkan hidup di Jakarta, nggak mau bekerja terus apa namanya berumah tangga apa segala, hidup dengan kehidupan Jakarta. Kenapa? Ya karena suntuk aja, dari kecil kan dari situ, lahir di situ, SD, SMP, SMA, kuliah di situ. Terus kayak yang sumpeng aja tuh, dan tiap jalan tuh kalau di jalan-jalan kota itu sumpeng. Jadi waktu tiap dapat project itu jalan kan, tiap project itu 1 bulan lebih gitu, terus pulang lagi ke Jakarta berapa bulan jalan lagi. Nah setiap pasti Jakarta tuh pasti suntuk. Jadi nggak apa namanya nggak merasa nggak nyaman. Merasa kayaknya bukan di sini gue nih, big city. Tapi nyari tempat mana ya? Gitu. Nah waktu itu sempat ada pilihan mau ke Lombok malah. Itu tahun 2009-2010 lah ya, mau ke Lombok, tinggal apa namanya kayaknya lucu nih, tinggal di daerah jauh dari ibu kota gitu kan, tinggal juga di desa di sana, karena dulu kita bikin workshop di sekolah, bahkan di pondok-pondok pesantren gitu segala macam. Tuh ada satu ustadz, ada satu kiai yang juga bilang, dia udah kamu di sini aja, tinggal di sini, pengajar segala macam, berumah tangga di sini, nanti istri di sini katanya. Waktu kan pemuda lajang yang labil kan, maksudnya lagi mencari apa mencari kemapanan lah ya kan, bukan anti mau, tapi mencari mapan untuk diri sendiri kan. Mapannya bukan mapan menurut mapan menurut kita nih yang bagaimana modelnya. Wah, tapi mikir-mikir hampir di Lombok kan? hampir tapi wah kayaknya di sini terlalu takutnya nanti ketika apa namanya bukan balik maksudnya main ke kota lain malah sama kayak tadi di Jogja, apa tambah brutal, apa tambah apa gitu, apa bosen terus tahu malah makin brutal. Nah pas di situ chatting lah sama satu temen di Jogja, sekarang abang-abangan lah ya, si CS atau maksudnya sampai sekarang, baru tadi malam juga ke tempatnya itu Pak Viko Amanda dari Xcode Film. Nah itu dia yang dalam tanda kutip yang menjerumuskan akhirnya ke Jogja. Tapi sebelum sama dia itu ya udah ada kenal komunitas. Sembilan. Makasih Papi. Makasih ya. Makasih Papi. Mana tadi? Oh, Pak Viko. Ya sebelum kenal Pak Viko tuh di Jogja kan, di Jakarta tuh ada di komunitas kolektif seni gitulah ya. Forum Lenteng gitu namanya. Masih ada sampai sekarang, masih aktif, masih eksis gitu segala macam. Dulu apa namanya pernah satu kali enggak beberapa kali di Jogja ada proyek seni-senian gitulah. Itu tahun 2005 2006 gitu. Di Cemeti gitu, itu sama teman-teman Mes 56, tapi waktu itu enggak cuma penggembira lah sebenarnya, tapi kenal kan. Nah baru 2009 sebelum tadi kenal Pak Viko itu ada project ini apa namanya sama tuh apa namanya bukan jalan warga, apa bukan penyuluhan, apa yang namanya anu masyarakat lah ya, tinggal bersama masyarakat gitu. Itu waktu di Pakem di Kaliurang. Pas lagi workshop itu sebelumnya kenal sama Pak Viko, waktu itu ada kerjaannya di Jakarta waktu itu, film layar lebar, ngekru lah ceritanya. Jadi kru film. Ya. Posisinya kira-kira apa? Kira-kira lu tebak dulu. Kameramen bukan, nggak bisa megang kamera. Sutradara nggak mungkin, remaja udah. Kalau awal mula ikut kru film biasanya yang seksi pembantu umum. Oh. Bukan. Apa? Penata busana. Penata busana. Pertanyaanku, kenapa Pak Viko mempercayakan kamu untuk di departemen penata busana? Apakah bukan dia mempercayakan, gue kenal dia di situ gara-gara gue sebagai udah jadi penata busana baru kenal dia karena di proyek yang sama. Gitu, bukan belum nggak ikut dia, bukan. Dia kenal dia manajer apa waktu itu, manajer produksi apa gitu. Gue di divisi lain. Nah disitulah kenal, syutingnya di Jakarta berapa bulan sama 1 bulan di Carita di pantai, sama 1 bulan itu film Hollywood kelas B atau kelas C bulah, monster gitu loh. Berarti pas kamu jadi penata busana pertama kali penata busana berarti kan nggak kerjaanmu nggak sesuai dengan kamu pas kuliah dong, ilmu yang enggak, kalau penata busana itu cemilan sebenarnya.
kenapa bisa penata busana? Maksudnya pertimbangan orang yang meng-hire kamu untuk kamu mempercayakan kamu Ki yang ini. Ya, jadi dulu di Jakarta itu kan kita nongkrongnya kolektif ya. Nah. Ada wartawan, ada fotografer, ada filmmaker, perupa, filsuf, gitu-gitu. Ada orang film juga. Nah, salah satu di orang film itu ada mbak-mbakan lah, empok-empokan lah, kakak kelas jauh. Dia memang wardrobe, memang kerjanya wardrobe untuk film-film layar lebar dan iklan. Nah, karena dia mungkin dianggap agak dandy gitu zaman dulu. Ya sering dandanin lah, dandan itu ya sampai sekarang. Bung Kiki PH ini termasuk temanku yang setiap kali ketemu dia tuh selalu dandanannya tuh necis. Apapun kalau pas dia jadi rockabilly ya dandan rockabilly, pas konsepnya punk dia punk, pas Yufi jadi Sufi. Suka film. Suka film. Terus. Nah, itu ada empok-empokan. Nah, empok-empokan itu ini dia ngelihat lah, lu mau nggak bantuin gua? Waktu itu iklan lah. Kerjaannya cuma nyari baju aja ke tukang jahit atau ke perusahaan baju, ke toko baju gitu untuk sewa atau sewa rata-rata. Kalau nggak barter promo kan, jadi nanti di film itu kalau iklan kan nggak ini, kalau di film nanti ada di credit title dan lain-lain gitu. Kerjanya gitu doang. Jadi nggak ikut syuting. Awalnya lumayan kan dapat duit jajan. Mahasiswa kan waktu itu kan. Belum lulus itu. Belum lulus, masih kuliah. Nah, itu berlanjut sampai udah lulus. Nggak banyak sih, tapi ada gitu. Setahun adalah sekali dua kali ada. Nah, sekalinya yang gede itu langsung layar lebar. Dan langsung film tadi Hollywood class. Dia cek lah. Tadi judulnya Amphibious. Dicari kayaknya ada tuh di IMDb pasti ada lah ya. Kayaknya ada. Kan ada react-reactnya tuh. Wah, lucu lah dicacatin film. Kalau monster bunuh-bunuhan lu. Wah, monsternya gede. Matinya tusuk bolnya pakai monster laba-laba gede. Kan wah ini karena lihat skenarionya itulah mau. Lu mah enggak syuting gini-gini kan belum pernah juga, enggak tahu layar lebar kayak apa, enggak tahu kalau syuting ternyata seribut itu. Orangnya banyak syuting kan dan banyak bahasa juga dong. Direktur itu orang Amerika. Talent itu ada Michael Pear, dia main di film-film rockabilly juga ada satu orang Irlandia. Mana gitu-gitulah, pokoknya absurd lah. Tapi sebelum tahu itu filmnya gitu, lihat sebentar, wah ini filmnya gini-gini, dan gue disuruh nyari bajunya juga bukan baju-baju yang standar lah, yang normal, bukan baju. Ini kan tentang gembel kan, orang yang hidup di Jerman di tengah lautan dan itu kayak penjualan anak gitu-gitulah. Ya kan, anak ini kerja di Jerman gitu, nyari ikan, segala macam kerja gitu, tahu-tahu di situ ada monsternya. Ada bule-bulenya, wah absurd deh. Terus dari situ akhirnya ketemu Pak Viko. Di situ ketemu dia. Nah, ngeliat di project film itu. Iya, dia jadi bagian apalah, dia sama orang-orang Jogja gitu. Kenalnya di situ di Jakarta. Nah, kenapa gue mau? Karena waktu itu bikin baju dukun, jadi pakai jerami-jerami, pakai apa kalung-kalungnya, tengkorak-tengkoraknya. Itu harus bikin, harus nyari, harus desain. Gitu. Terus baju adegannya kan bunuh-bunuhan, darah, segala macam. Darah kan ada yang ngerjainnya orang efek, tapi kita yang masukin ke baju itu segala macam. Terus kalau misalnya adegannya ada nyemplungan ke laut, kalau misalnya ulang gagal kan harus ganti baju lagi, jadi stoknya harus banyak nyiapin. Bajunya dikotorin harus sama, gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu pengalaman sih itu. Itu sekali seumur hidup ke layar lebar. Itu kedua sebelum terap itu sekali lagi di Jogja. Di situ udah nggak pernah lagi sampai sekarang. Emang bukan passion ya. Dan nggak deh kayaknya nggak gituan. Nah, selama waktu kerja di situ kan waktu project itu kenal banyak orang. Karena kayak orang wardrobe itu kan jarang ya, kebanyakan cewek ya, biasanya jarang yang laki gitu. Terus kita di Carita itu kan tinggalnya satu bungalow kan. Nah, gue sekamar kan sama anak make up kan. Wardrobe itu gue cewek semua, cakep-cakep. Mbak-mbak dua cakep, ya kan. Atau lagi temen CS, baru kenal di situ juga, tapi sampai CS sampai sekarang. Nah, gue cowok sendiri, satu rumah sama make upnya kebetulan cong. Dan harus kamar sama dia. Ya bukannya enggak, gue banyak ya punya teman ini segala macam gini. Cuman daripada gue diapa-apain mendingan gue ngapa-ngapain deh. Nah, request terus kamar sebulan terus kamar sama cewek teman dan ya malah aman tuh. Nah, di situ
di lokasi itu pernah bisa dekat sama talentnya, bisa sama Pak Viko gara-gara modal bisa main gitar. Kan party terus tuh tiap hari di syuting. Kalau syutingnya nggak malam kan berarti malamnya kita gitaran. Berarti kamu tim menghibur. Iya. Dan si talentnya ini kan Michael Perry ini dia orang Amerika dan lagu-lagunya rock and country, rockabilly gitu-gitu. Bahkan gua ada nih orang ceking gembel dari mana nggak kasih Johnny Cash, kasih Elvis dia gitu. Ditangkap terus lagi ya dekat sama mereka. Pak Viko ada di daerah itu kan bos-bos istilahnya. Kita kan cuma kru. Kayaknya ada mungkin nggak tahu lah karena baru sekali itu ikut layar lebar. Apa ada jenjang apa kayaknya segen gitu ya kalau kan nggak tahu itu kan kalau aku mencuek-cuek aja. Nah, di situ kenal sama Pak Viko, nongkrong di situ. Udah singkat cerita proyek itu selesai, filmnya tayang. Lanjut ada proyek yang tadi yang kebetulan pas di Lombok tadi itu. Nah, di Lombok itulah gua Facebook. Nah, Pak Viko kan temenan di Facebook. Terus gua posting lah gua lagi bikin ini gitu. Lo gimana? Gue di Lombok Pak, gue bikin project ini literasi media, terus media untuk masyarakat, segala macam workshop, bikin media warga, gitu, bikin website, bikin dokumenter bersama warga. Mereka yang bikin kita fasilitator, gitu. Ya gue inget tuh kalimat dia, gue emang nyangka kalau lu bukan orang wardrobe aslinya, bukan orang penata busana, lu penata busana abal-abal gue tahu. Gitu. Dia bilang gitu di inbox Facebook itu. Lah gini gue lagi gini dia bilang lu main dong ke Jogja, gue punya PH ekspor film itu gue punya PH, gue ada ini kali lu bisa main dulu lah, bisa bantu gue habisin apa ya, gue juga ini proyekan tapi ini proyeknya jalan terus udah singkat cerita udah cuma chatting begitu doang. Terus akhirnya dari chatting itu akhirnya kamu memutuskan untuk ya udahlah coba dulu ke Jogja gitu. Enggak, kan ada acara yang tadi kampung halaman tadi gue ceritain. Pak Viko nyamperin. Gua kasih kabar gue di Jogja nih ada acara workshop di Pakem. Pak Viko nyamperin malam-malam tuh. Malam-malam terus gue lupa malam itu gue diculik atau paginya ya gue lupa. Itu dibawa sama dia kayaknya paginya deh. Dibawa jalan-jalan ngeliat ekspor film gitu. Ya Tony Blank baru muncul waktu itu. Tony Blank 2010 kan. Tony Blank baru launching, anak-anak baru pada bikin, baru kenal anak ekspor gitu. Dia jalan-jalan Pak Viko gitu segala macam ke mana ke TBY, kemana pokoknya muter-muter Jogja lah di Jogja gitu. Masih turis kan boleh kan? Turis luar kota ya. Masih anak kulon. Oh ini terus nonton bagaikan. Sama nonton Jenny dulu inget banget. Heldi adanya Pak Viko kan, bandnya bagaikan. Itu dia bilang ada band bagus rock pasti lu suka. Nanti dia mainnya habis band gua, nanti Credo Sono tuh. Jenny. Itu pertama cakep juga nih di Jogja nih. Terus kalau ini project pertama sama Pak Viko berarti kamu ikut Pak Viko tapi project pertama malah gagal. Proyek mangkrak. Proyek mangkrak tapi legowo ya kan, ada yang mangkrak tapi nggak legowo. Legowo ya? Legowo ya? Iyalah. Kan situ, yang lain kan mungkin banyak ya. Nggak tahu kalau aku sih ya. Tapi kalau ini proyek mangkrak tapi legowo. Karena yang dari sononya ya. Jadi tuh sebenarnya pas diajak sama Pak Viko itu dia datang, ya udah Pak, gue ngelarin kerjaan gue yang ini dulu, yuk kita ke Jogja. Dia nawarin project bikin dokumenter untuk Timur Leste. Bikin dokumenter Timur Leste, maka gue di Jakarta nyiapin risetnya segala macam. Jobdeskmu apa itu? Ya filmmaker. Waktu itu belum nyampe kemana, tapi kan ada tandem waktu itu sama temen, tapi gue sebagai periset, mungkin nanti penginterview. Bisa juga director, tapi waktu itu belum sampai ke sana omongannya karena keburu mangkrak. Tapi gara-gara itulah gue berangkat ke Jogja. Gitu sampai Jogja malah itu tiba-tiba nggak lanjut dari sananya gitu. Jadi nggak lanjut. Nah, project sama Escort ya gue nguli-nguli lucu juga. Ini properti art. Video klip. Itu kan jatuhnya masih liburan ya, belum pindah belum pindah ke Jogja ya. Masih liburan tapi lama lah gitu. Seminggu, 2 minggu, sebulan pernah gitu. Tapi masih bolak-balik Jakarta. Apa namanya? Sama teman-teman Escort sama Gani sama Budi, jadi anak boy Budi yang bikin klip-klip banyak band ya. Sekarang jadi video klip lah, bikin director juga. Dia art director, gua nge-crew-nya dia. Video klip The Potter. The Potter. Band Lampen. Tapi nggak ada bandnya karena bikin cerita filmnya sama almarhum Acong dulu. Direkturnya siapa? Pak Fajar Nugros. Terus video klip Mandra. Dia punya lagu ini. Iya, Mandra. Dia ada lagu syutingnya di Parangkusumo itu tentang padang pasir tentang padang pasir. Jadi nyiapin tenda Aladin itu apa?
nyari teko ajaib gitu tapi properti ya ininya. Terus sama ini Hello Band gitu lah. Iya. Ya itu pengalaman juga. Tapi dulu sempat kelihatannya kamu mau dibikinin konten sama Xcode yang itu apa namanya? Rustam. Itu sempat tanya nggak sih? Teasernya doang, itu proyek gagal juga, proyek mangkrak. Itu konten apa? Series, sketsa pendek, series atau? Itu udah bikin skripnya dan banyak melibatkan filmmaker sebenarnya, filmmaker juga yang sekarang namanya udah banyak yang jadi ngetop juga banyak waktu itu belum ngetop lah ya teman-teman anak film itu. Jadi ceritanya nih anak apa namanya pendatang gitu dari Kulon, anak Jakarta ke Maki di sini. Seneng sama gadis desa itu gitulah ceritanya. Tapi punya musuh preman lokal yang nggak seneng karena dia ngebutuhin cewek gitu doang. Tapi series itu idenya almarhum Acong. Almarhum Acong dia mau bikin gitu. Tapi waktu itu nggak jadi karena Acong tiba-tiba mau pindah ke Jakarta. Ya jadi. Berarti itu belum sempat syuting teasernya doang. Teasernya doang. Belum sampai syuting. Udah skripnya tuh udah jadi. Ya. Dan waktu kamu intens dengan Xcode berarti udah kepikiran belum kalau ini aku harus nyari kerjaan yang enggak itu hari itu ini aja no future. Hari itu gembel di Jogja. Iya, penting seneng aja, nggak mikirin masa depan, nggak mikirin anak, punya istri, hidup apa istilahnya hidup umum gitu lah ya. Senang-senang aja, yang kita seneng dunia kreatif, teman-teman baru itu aja yang dicari. Tahun 2010 ya, umur masih berapa belas tahun lah ya. Wih, berapa belas tahun. Terus. Jadi nggak ada kepikiran mau tinggal di Jogja waktu itu. Nah, akhirnya ada project waktu itu filmnya, ini sutradara lumayan ngetop juga sekarang teman, Ismail Basbet. Ya. Dia bikin film lagi-lagi sama londo-londo, orang-orang Eropa, orang bule lah yang tinggal di Jogja gitu. Jadi penata busana. Kembali ke fitrah. Karena Pak Viko ya lu kan bisa lu ya, kok gua lagi kena maksudnya. Penata busana tuh gue tidak pernah memilih tapi selalu setiap ada proyek itu nggak pernah loh nyari job gue mau dong gue bisa loh nggak tapi selalu calling tiba-tiba callingan ya lihat dulu skripnya skripnya lihat gitu. Itu berarti buah dari hasil kamu nyandang tiap hari yang selalu necis selalu apa itu ya tapi kan nggak lanjut maksudnya itu nggak jadi profesi. Jadi nggak profesional juga maksudnya bukan hal yang dikerjakan secara kerjanya profesional tapi tidak jangka panjang tidak profesional gitu, tidak memikirkan untuk menjadi profesional jangka panjang. Terus akhirnya setelah di perfilman tipis-tipis itu terus kamu kan akhirnya jadi jurnalis musik di salah satu surat kabar di Jogja. Sebenarnya nggak jurnalis musik dulu juga. Oh enggak malah? Ya ada musiknya, musik salah satunya. Nah waktu itu di tengah-tengah lagi Xcode itu ada email apa SMS apa ya dari Kompas Gramedia dari perusahaan koran daerah karena gitu gini waktu lulus kuliah kan lulus nih sarjana jurnalistik ceritanya kan. Nah, umumnya kan jadi wartawan dong. Tapi waktu itu malah penata busana apa yang film jurnalisme ya ada jurnalismenya di jurnalisme warga ada lah gitu. Tapi dulu ada satu ucapan dosen yang sampai sekarang ya masih ada terpendam belum terrealisasi ya. Ya udah sempet jalan tapi hilang dari tubuh. Lu sarjana jurnalistik bukan cuma jadi reporter yang kerja di media orang tapi lu harus bikin media lu sendiri. Nah waktu itu kan kita bikin media namanya kalau ini akumasa.org sampai sekarang masih eksis. Itu lu sempet megang di situ jadi pimpinan redaksinya lah kayak koordinator redaksi ya karena dari beberapa daerah yang kau datengin itu dia menyetor tulisan artikel yang harus dimuat di situ. Dulu kerjanya kayak gitu. Nah makanya nggak memilih kerja kantoran. Nah kerja kantoran itu gue mau tapi kan nggak mau di Jakarta. Jadi untuk nyenengin orang tua doang tes di perusahaan-perusahaan media besar di Jakarta. Di TV nasional, salah TV nasional ada, koran nasional ada. Tapi pas udah wawancara, kapan bisa kerja? Nggak tahu Pak, kapan-kapan. Kalau nggak ada di TV gitu, kapan bisa kerja? Saya mah ada proyeknya dulu Pak, nanti paling 1 bulan 2 bulan lagi lah saya baru bisa kerja. Sombong. Tapi karena emang ya karena nggak pengen. Karena itu yang penting udah ada panggilan orang tua seneng aja gue. Panggilan loh gue menjalani. Karena orang tua kan orang media ya.
Dan orang media taunya ya lu kerja kantor di media gitu, lu mimpi. Karena dia kalau lebih melebarnya lagi, media di zaman Orde Baru sama zaman sekarang kan, apalagi hari ini kan, kita bisa bikin media, Frogso itu jadi media kan. Hari itu kan punya media orang-orang sulit kan, di punya media terus ada sibuk, harus ada apa segala macam. Jadi kalau tiba-tiba ngayal gue mau punya media sendiri, itu buat angkatan baby boomer lah, orang tua kita ini kan baby boomer. Nggak nyambung, nggak nyampe. Jadi lu kerja apa wartawan atau lulusan jurnalistik itu kerja di media, kerja di Kompas, kerja di Tempo, kerja di bukan Metro bikin TV. media. Nggak masuk di kepala mereka hari itu. Kecuali lu udah bos, udah kaya raya, konglomerat baru bikin. Nggak kayak gembel-gembel kayak kita bikin media tuh nggak masuk di kepala mereka. Itu tahun itu loh pergeseran, belum ada YouTube juga loh. Hari ini kan udah ada medsos, belum ada Instagram hari itu. Sekarang aja udah Instagram, udah banyak rekan-rekan media baru kan, dan itu harus diapresiasi. Sampai kesana jadi ngomongnya. Nah, apa namanya? Gua mau kerja di media korporasi asal koran daerah. Kenapa? Karena nggak mau di Jakarta tadi. Enggak mati kok. Oh iya. Karena mau di daerah. Nah, maunya di daerah. waktu itu maka Kenapa? mengirim lamaran ke Persda, itu Kompas Gramedia Group, koran-koran daerah Kompas Gramedia. Ya itu Tribun di Aceh ada Serambi Mekal, Serambi Indonesia. Di Palembang ada Sriwijaya Pos, di Surabaya ada Surya gitu. Tapi nggak mau di Jakarta kan, Tribun kan nggak ada di Jakarta waktu itu, belum ada .com ya, koran cetak. Nah, ceritanya masukin lamaran lagi. Nah itu sombong lagi juga, karena setiap ada callingan untuk wawancara, gue lagi workshop di daerah-daerah tadi, inget waktu itu kali lagi di Blora, lagi di Cirebon. Itu ini kita buka untuk Tribun di daerah A gitu. Wah saya belum bisa wawancara Pak, gitu. Tapi saya ini gimana ya, udah cancel. Berapa bulan kemudian bertelepon lagi untuk di daerah yang lain gitu. Padahal tuh fresh graduate loh jatuhnya. Namanya lamarannya, tapi yang penting di calling. Nggak bisa waktu itu, saya masih udah di Lombok, nggak mungkin pulang Pak untuk interview. Jadi kayaknya belum jodoh. Saya berharap itu ditelepon. Terus habis yang terakhir itu baru pas lagi di Jogja jodoh. Pas lagi di Jogja yang telepon. Iya, kalau di Jogja itu ada info sih sebenarnya. Ada ini buka nih, Tribun Jogja waktu itu baru buka dan dari nol kan, dari belum ada korannya kan, gabung di situ. Jadi ikut babat alas. Nah, apa namanya? Masuk di situ karena masih ada CV dan lain-lain, akhirnya bisa tes. Nah, tesnya itu pas lagi syuting pertama tadi yang jadi penata busana Mail itu. Jadi udah persiapan berminggu-minggu lah. Hari pertama syuting malah nggak ikutan. Tapi kan ada asisten. Ya, udah punya asisten ya. Iya kan chef kan. Chef kan. Chief masak ya. Chief wardrobe. Chief wardrobe. Nata busana. Nah, siapa namanya Pak Viko, Pak Viko produsernya, Mail direkturnya izin lah, gue nggak bisa nih ada interview di koran nih, lumayan kayaknya nih. Boleh nggak gue diizinin nggak, tapi terserah lah gitu. Ternyata diizinin, ya udah ikut tes tulis, wawancara apa segala macam. Wawancara posisi juga. Pertama? Posisi pertama di Tribun? Udah langsung budaya, karena pas wawancara kan ini, nah pas belum wawancara itu ceritanya baca berita hari ini kan koran. Kan nggak pernah melek kan hari itu, maksudnya peristiwa politik, peristiwa internasional, peristiwa apa gitu di Indonesia nasional apa segala macam, nggak pernah tahu, baca lah. Ternyata nggak keluar pas interview, malah ditanya di Jogja hobi apa selain ini segala macam. Saya bikin ini. Main suka musik, gitu, band. Musiknya apa? Elvis. Gitu. Coba nyanyi Elvis, beneran nih. Langsung kan, waktu itu kan rapi kan, lamaran kerja kan di Jogja, di kantor Tribun sekarang. Langsung buka kancing, ini. Tetap dandan dulu ya? Tapi pas lagi itu dandan pelamar kerja kan? Iya. Lalu langsung buka, begini. Tetap harus fashionnya harus ada. Itu utama. Kualitas suara belakangan. 99% gaya. 1% skill. Harga mati kalau itu. Udah, gitu. Dia udah ditanya terus ada kafe apa aja yang pernah kamu tahu di Jogja ini ya? Gua udah nongkrong kan. Oh di sini ada live music nih, ini ada ini gini. Udah langsung kayak langsung diplot lah intinya. Jadi pas abis itu ada panggilan mulai terketerima, ada 40-an orang yang untuk disebar ke Indonesia gitu. Enggak, itu belum tentu di Jogja loh. Waktu itu 40 orang. Berarti itu masih random. Iya, karena rekrutmen Jogja yang akan disebar se-Indonesia. Ada yang di Jambi,
ada di Pontianak sama Medan. Ya. Ternyata gue kebagian yang di Jogja dan langsung diplotin budaya. Gitu. Nah tapi sebelum itu kan kita random dulu karena korannya belum ada, jadi ini cerita koran Tribun ya nggak apa-apa lah ya. Tribun itu mulai masuk pertama itu yang 1 November 2010 Di Jogja. di Jogja. Ya. Udah mulai kerja, bukan kerja ya, pelatihan dulu sebelumnya workshop kan, jadi datengin pemret Tribun Indonesia Raya, fotografer apa gitu, kita pelatihan lah ya, nulis berita apa Dan segala. kamu termasuk salah satu Iya, Babat Alas itu tadi sampai korannya terbit tuh bulan kemarin nih, ulang tahun nih, bulan lalu April. Bulan April tuh baru terbit, jadi berbulan-bulan tuh kita di lapangan nggak ada korannya kan, dan nggak tahu Tribun apa. Ya kalau liputan dari mana mas? Oh, itu ini ya, apa media sepak bola ya, Tribun kan, walaupun ada bolanya. Sama yang lebih parah lagi aja, ke wawancara siapa gitu. Oh itu majalah yang tumbuh-tumbuhan ya? Trubus. Bukan Bu, ini Pak, jadi harus ngejelasin. Iya. Karena belum ada kan korannya. Terus apa? Spesifik akhirnya kamu di musik. Di budaya iya. Tapi Budaya dulu. ini ada cerita juga baru masuk Tribun tadi kenapa gue 1 November itu waktu itu erupsi Merapi. Oh iya. Jadi baru masuk hari pertama, besoknya kejadian Mbah Marijan itu. Jadi kita langsung ke lapangan semua. Banyak yang fresh graduate. Kalau gua untuk penulisan, untuk teori menulis, melaporkan udah aman lah ya. Gini enggak? Hah? Gini. Secara eksekusi, bukan eksekusi, secara nulis kita tahu informasi, mencari informasinya apa, teorinya ya gini. Kamu iya kan, kamu soalnya kamu nulisnya gini. Tapi yang sulit kan satu harus ngeliputan bencana kan itu kan belum pernah kan seumur hidup ngeliat gunung meletus. Merapi itu kan, jadi langsung liputan ke Merapi, liputan pengungsian, liputan waktu Mbah Marijan mau dievakuasi itu ada sama teman-teman tuh nyaris, ada satu temen Tribun fotografer dia nyaris yang ikut sama ambulan yang kena terbakar yang meninggal, ada satu ke dua wartawan yang dia ada museumnya itu. Temenku fotograferku tuh nyaris tapi dia karena agak lah kowe gitu dia nggak ikut. Tapi gua waktu itu lagi liput pengungsian gitu. Tapi ya itu secara teori mah gampang, cuman kan dagdi apalagi kalau di desa-desa kan harus bahasa Jawa ya. Kan belum ngerti waktu itu bahasa Jawa, nggak bisa tuh. Nggak bisa ngomong asu-asuannya, belum bisa. Waktu itu kan baru berapa tahun kemudian bisa ngerti ngomong Jawa. Nah, kesulitannya itu tadi. Dan belum ada smartphone juga waktu itu. Jadi pakai SMS. Udah ada sih BB tapi kita dikasih BlackBerry, gue belum pakai BB, masih pakai Nokia waktu itu. Dikasih BlackBerry itu setelah koran terbit baru. Jadi pakai SMS satu-satu ngirim beritanya. Dan itu dirilis di kompas.com. Baru ada Tribun News belum itu. Di berita-berita tentang bencana erupsi sampai koran terbit. Nah, koran terbit ya udah diplot lah, kamu mau bikin apa ada. Jadi job desk itu untuk edisi minggu. Edisi hari Minggu. Salah satunya musik. Terus akhirnya terkenalah kamu di kalangan anak-anak band Jogja itu sebagai jurnalis musik. Ya, bisa dibilang begitu ya. Emang begitu ya? Iya, memang begitu. Begitu ya. Salah satu jurnalis musik di Jogja. Salah satu ya. Rata busana kan. Iya. Tapi kan sesuai dengan apa yang kamu pelajari gitu loh. Oh, betul. Dia maksudnya kamu dikenal sebagai jurnalis musik daripada kamu dikenal sebagai Kiki wardrobe. Ya nggak apa juga sih. Namanya Kiki wardrobe. Mbak Kiki kan Sering disangka gitu. Kok pernah nggak apa-apa nih kalau orangnya sadar apa-apa. Gue sambit pakai tiang wardrobe. Ada loh kan dibilang, jadi kalau gue lagi menyiapkan kostum kan ini. Jadi dia kan gue nggak sukanya itu bukan penghinaan atas gue pribadi ya, bullying ya, kalau itu bodo amat lah ya. Terserah lu lah, tapi ini persepsi lu atas profesi dan persepsi lu terhadap teman-teman mungkin yang disebut LGBT dan lain-lain kan, jadi merendahkan, membuli satu kaum itu gitu. Meskipun gue kan juga takut juga kan kalau sekamar sama temen yang diproduksi itu, tapi gue nggak suka itu ditindas sekali. Jadi hai Kiki, gitu bercandanya, gue liatin dia 2 kali, kayak gitulah Dan. Itu kan ya dandanan begitu ya, kadang pakai baju warna-warni, kepala apalah, kacamata warna-warni kan ya kayak begitu kan, bang. Orang nggak, udah gitu kaki juga, gini kalau dudukan, gitu, gini kan nggak betah, sakit katanya kan nggak apa teori dari mana kalau begini laki-laki, kalau gini cewek duduk kan nggak tahu, jadi gara-gara sering duduk disangka, gitu. Nah
2 kali gue bilang, yang sekali lagi lu gue pegang tiang itu tak sambit juga paten Meluap emosi. meluap lo cain das bisik nggak gitu, pokoknya lu jangan gitulah Iya. karena ya bullying tuh itu. Betul. Kalau menurutmu berarti kamu terakhir di Tribun megang musik itu tahun berapa ya? 2000 situ keluar tahun berapa? 2016. 2016 ya, setahun setelahnya kayaknya. Tahun terakhir 2017 berarti kan kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun, 2017 ya. Dan akhirnya kamu kenal dengan banyak teman-teman Banyak musisi, banyak apa. Babat alas kalau di musisi ya, kalau di skena seni rupa atau film udah ada kenal sebelumnya kan, karena beririsan. Waktu di Jakarta kenal filmmaker A, B, aktivis film ini misalnya gitu. Terus apa perupa lah, seniman gitu-gitu kan udah kenal. Tapi anak band nggak punya kenalan sama sekali. Kamu ngeband nggak sih dulu di Jogja, di Jakarta? Jakarta ngeband, tapi kan band kampus aja. Di Jogja? Ya baru di Jogja itu. Iya. Awal-awal dulu? Ngeband. Ya Kiki and the Clan tuh langsung ketemu Papi Atong. Itu ya? Ketemu Papi Atong itu. Jadi ngerecokin acara rockabilly dulu, Rescue. Band rockabilly awal-awal di Jogja lah. Ya gitu, kalau dia main suka ngerecokin segala macam, nama Atong dibikinin band, gue bikinin band. Gue kasih nama Kiki and the Clan. Atong semua. Yang ngasih nama, yang nyiapin playernya, formasinya. Langsung dari dedengotnya Konsepin langsung simbahnya. Gua kan seneng aja kan. Party, band, cewek. Karena menurutku Waktu itu diralat waktu itu. Oke, kalau GGG kan ini apa namanya? Agak keluar dari yang tadi kita obrolin tentang karirmu ya. Ini tentang bermusikmu. Kalau GGG kan band party lah. Dibayar sekenanya asal dapat miras berangkat gitu. Ya, iya enggak? Bisa iya bisa enggak. Kan tergantung juga kadang ya segala macam. Jawaban sekarang kalau dulu kan Enggak, dulu juga sombong. Maksudnya kalau udah keseringan kan tak stop. Bosen, karena nggak mau bosen. Gue tuh mencintai musik, gue nggak mau bosen gara-gara musik. Gue tuh di musik itu membuang energi, bahkan kasarnya gue buang-buang waktu gue dan buang-buang duit gue di musik. Kasarnya gitu loh, kasarnya gitu. Jadi gue nggak mau yang diperbudak musik, gue nggak mau. Gue harus memperbudak musik. Iya nggak? Jadi kalau gue stres gue main musik. Jangan sampai gue stres malah disuruh main musik ketika lagi nggak mau main. Tapi kan kadang ada musisi yang ketika dia stres malah bisa menghasilkan musik yang Kan dia musisi, gue kan bukan musisi. Oh iya juga ya, 1% skill. Dan tidak pernah mengaku sebagai musisi kan. Tapi bandmu 2 loh. Ya kan tetap bukan musisi, mau band 10 juga kalau bukan musisi kan. Tapi kan tetap musisi. Musisi ya? Iyalah. Itu kan orang lain aja, tapi kan secara profesi, secara perspektif ya kan, bukan musisi. Berarti kamu kalau denial kamu bukan musisi berarti lebih ke orang jurnalis. Kalau profesi iya, karena jurnalis. itu profesi yang gue istiqomahkan kan. Ya. Dari mulai pendidikan, lulus kuliah, apa segala macam kan memang itu, balik layar, menulis, melaporkan. Ya. Ya kan, Kalau roket. gue punyanya Agif sama Tutut diajakin. Punya nyakip sama Tutut. sama Fendi. Sama Fendi. Kalau itu memang iya, kalau roket itu karena sama-sama seneng Raymond satu, terus kedua ketemunya tuh NYK Guns kan, mereka NYK Oh Guns. ya, yang bagaikan. Karena suka ngerecokin juga kan, nyanyi yang suara-suara rendah itu loh. Ya. Don't Cry, terus apa sih, jadi kalau gue ikutan nyanyi Attitude, punya Misfit tuh, sama Knocking on Heaven's Door, gitu-gitulah. Apalagi ya, gitu-gitulah, suka ikut gitu. Nah, karena sering ketemu ya itu idenya Agib. Mungkin tapi idenya doang dia. Punya ide bikin gini, udah siapa orangnya, cari udah. Tapi kayak NYK tapi Raymond. Oh ya. Ya udah, segitunya jalan. Tiba-tiba jalan begitu aja. Berapa single sampai sekarang si Roket? Single 2 kalau single yang jadi. Single banyak 3 Pak. Udah jadi Satu semua. album. Satu album toh. Satu single yang di luar album. Oh. Satu single yang kemarin ini, tangan itu. Ya. Itu satu single, satu album, dan di dalam album itu kan ada 3 single. Ya. Malah Kiki and the Clan-nya malah belum rilis
2 lagu. Udah 2 itu lagu pun ya? terpaksa. Bisa terpaksa ya. Yang pertama kompilasinya Soundbox. Oh ya. Bareng siapa dulu? Pairus. Ya, baik. Kakung Langit Sore dulu, Yes. bandnya Medium. Ya. Mon Rever. Multiver. Si apa? Soundbox bikin kompilasi. Dia bikin kompilasi. Kita diundang, nggak punya lagu. Bikin. Iya bikin akhirnya. Terus gua kan nggak bisa bikin lagu ya. Waktu baru bisa bikin lagu di Rocket, maksudnya lain dirilis ya. Ya. Sebelum itu punya lagu tapi kayak yang enggak, gua bukan musisi yang tadi itu loh. Ya. Kenapa gua belum bikin? Karena gua nggak berkarya, nggak membuat apa-apa. Tapi kalau lirik di Kiki and the Clan sama Rocket Bukan gua. bukan kamu. Bukan. Tapi kan cara mana kan cara literasi kan kamu juga Kan packagingnya doang. Tadi lah di Penata Busana itu. Gua musik lu mau kayak apa, lirik kayak apa, yang penting gua seneng, yang penting dandan lu jangan fals. penilaianmu pertama berarti fashionnya ya? Fashionnya, sama termasuk instrumennya. Lo waktu itu Owi kata gue belum nemuin dalil Indorok pakai gitar SG, kan gue kata-katain, mana ada rockabilly ini Indorok pakai SG. Itu loh, kan gue nggak peduli bunyinya kayak gimana gitu. Yang penting tampilannya. Visualnya di foto bener, di foto itu bener. Tapi menurutmu itu kalau di Ternyata ada dalilnya pakai SG. Oh iya boleh, katanya Owi pakai SG. Kan taunya SG itu kan ACDC kan. Ya. Gitu. Oh, rock and roll pakai SG. Berarti nyambungin ke apa? Kamu sebagai si jurnalis, terus sebagai si anak band yang lihat musik itu yang pertama dilihat adalah passionnya, berarti kamu sangat menyarankan ke anak-anak band itu harus diperhatikan banget masalah fashion. Pilihan. Dan kamu nggak menyaranin harus Karena gue nggak mau dandanan gue diatur-atur, jadi ngapain ngatur dandanan orang? enggak. Beneran? Kalau kamu menyarankan. Oh kalau diminta, gue ngasih pendapat. Tapi nggak pernah Tapi penting nggak sih fashion? penting dong. Kenapa kamu Yang pertama kali lihat kan image sih. Tapi itu pilihan band ya, misalnya gini. Ini gini ya, ini bukan gue baca ya, lupa majalah nasional ya, kayak majalah HI atau majalah Trek apa-apa. Band dengan fashion terburuk kan ada tuh waktu itu artikel. Itu band-band besar. Gue lupa kalau nggak salah satunya tuh bandnya Padi apa sih, kalau siapa kena juga gue nggak tahu. Tapi kan fans atau bandnya kan nggak peduli, bukan nggak peduli ya, tidak melihat itu kan. Itu kan bisa media bikin membangun wacana aja. Kalau gue pakai perspektif orang media kan, bikin media aja bikin perspektif band dengan kostumnya dianggap elek, padahal ya terserah dia juga tuh, fans juga nggak masalah pakaiannya Padi pakai apa, udah dibahas tuh di cover album dia pakai baju ini. Ternyata baca artikelnya, setelah artikel yang sama atau artikel yang lain gue lupa, itu ngomong kalau memang pas lagi pemotretan album Padi yang di sawah-sawah apa ya, Padi kebun teh apa gitu. Iya. Album pertama itu. Itu kan memang dia kostum memang apa adanya, itu kan konsep dari fashion juga. Iya. Kalau dia apalagi dia muncul di era, dan ini gue lumayan ngikutin Padi karena di zaman itu ya. Dia kan alternatif rock atau grunge jatuhnya ya. Maksudnya dia bukan musik itu, tapi dia muncul di era itu. Iya. Ketika apalagi dia orang Surabaya ini ngomongin Padi dikit ya. Misalnya Padi dan fashion. Ya. Dan media yang memframing fashion Padi jelek. Ya. Nah, ini kita bahas itu ya. Iya. Boleh. Nah, gue seneng yang gini-gini nih. Jadi Padi itu dia band Surabaya, Jawa Timuran. Jawa Timuran ngeband yang dinilai apa di sono zaman itu ya? Skill. Yes. Lead kalau nggak melengking, cupu. Vokal kalau nggak melengking, kalau nggak Padi nongol dengan apa? Rambut kalau mungkin dulu nggak rocker, nggak heavy metal. Padi muncul kan kayak seperti dandannya seperti Stone Temple Pilots waktu itu, yang memang konsepnya anti fashion. Baju lu tidur, bahaya. lu tidur, lu nongkrong, lu manggung, Ya udah pakai itu. sama, gitu loh. Kan berarti nggak salah Padi dengan pilihannya kan? Nggak salah. Medianya aja yang membuat wacana, tapi media juga nggak salah juga, emang dia mendulang wacana dari situ. Nggak bisa disalahin juga ya, tapi tinggal pembaca suka apa enggak aja. Gitu. Aku mengkritisinya itu, kenapa penting apa nggak penting gitu. Tapi itu pilihan, misalnya kayak gue anggap karena dia nggak tahu bajunya, kecuali dia sadar gue mau bikin band heavy metal misalnya, heavy metal yang rujukannya glam rock, nggak ada glam rocknya. Ya kan partai dandan harus glam itu kan visual. Tapi kalau lu ngaku band glam rock tapi dandanannya iya, dandanannya grunge gitu atau dandanannya melodik, kan fals, salah udah, cacat kan, bid'ah, sesat bukan bid'ah lagi tuh. Sesat kan, ngaku glam rock tapi dandanannya melodik, sesat.
gitu. Tapi kalau ini kan Padi kan dia tidak pernah mengaku band apa, tapi kan kita bisa ngeliat timeline-nya kapan dia muncul dan siapa musisi yang ada di era itu. Di skena itu saat dia muncul kan Intinya kalau ngubungin masalah fashion sama musik kembali lagi ke bandnya ya pilihan bandnya. Tapi kan itu termasuk salah satu apa ya istilahnya apa sih Ki? Ketika kamu memproklamirkan diri sebagai branding ya, aku bawain melodik berarti otomatis dandanan gua harus ya yang senyawa lah dengan senyawa itu ya. Tapi bisa juga sih fusion apa bikin nama baru apa istilah baru boleh tapi apa namanya ya tetap ada band itu kan nggak cuman audio kalau kita ngomongin band pasti visual betul kan kalau ngeliat ke teman-teman ngobrol sama teman-teman di yang makin rupa misalnya itu kalau ngomongin band hampir nggak pernah ngomongin gearnya gitarnya ini ini enggak kalaupun ngomong gearnya visualnya gitarnya ini lancip begini loh ini begini loh talinya sampai segini nih ya yang diomongin kan itunya misalnya kayak lu main apa ya misalnya main gini lah dari perform lu main GNR gitu kan Guns N' Roses Duff McKagan kan gini mainnya ya udah main nggak masuk iya band cafe gitu kan mengurangi ruhnya walaupun nadanya bener kuncinya bahkan lebih jago dari GNR gitu. Tapi kalau lu main apa Strange atau lagu apa GNR Paradise City Take Me Down to the Paradise apaan nih? Tapi gaya kayak gini malah ketika dia bawain jazz, bisa. Kan gini bisa. Tapi ini kalau dia sebagai band ini ya apa band yang maksudnya kalau dia sebagai band cafe top 40 band genre gitu nggak salah juga cafe. Tapi ketika dia mengaku yang genre gue seperti GNR nih, atau gue ada band cover ada band impersonate, ya kan? Kalau cover itu kan bisa dengan cara dia sendiri. Kalau impersonate kan semirip-miripnya. NYK Guns itu kan semirip-miripnya. Itu kan pakai wig-nya, pakai apa meskipun kesannya parodi tapi total. Kayak Jogja men tetap kan. Tetap cakep lah gitu. Nah, ya tetap begini kan yang bener kan. Alatnya bassnya yang begitu modelnya, talinya sampai sini gitu. Tapi kalau main jazz gini tambah keren loh. Bisa ya, ada ya. Ya bisa aja. Kan enggak menutup kemungkinan juga. Kan tergantung lu mau bikin band dengan model apa dulu, mau bawa arahnya kemana, penontonnya siapa. Itu baru bisa menentukan itu. Kalau yang nggak punya itu ya terserah juga. Tapi kadang kan band kan kebanyakan kalau ngomongin band ngomongin musisi itu kan dia mikirnya kan produksi musik nih karyanya musik kadang kan ada yang nggak merhatiin fashionnya gitu itu menurutmu butuh nggak orang yang apa ngasih saran ke dia ada harusnya gitu nggak tadi lagi gue tidak bisa menjudge bandnya yang mana kan band tapi kalau ya band yang gue suka aja ya gitu. Umum ya kalau band yang gue suka itu di balik band itu mesti ada penata gayanya, ada penata artistiknya, ada fashion mungkin fashion desainernya atau apa misalnya gini era yang paling awal dah Beatles Rolling Stone ya misalnya rockabilly ya British Invasion 60-an itu kan disetting tuh Beatles sama Stones dandanannya Beatles waktu masih band cover atau masih belum dipermak kan Teddy Boy kayaknya kan Grease jaket kulit sepatu boot tinggi bulit rambutnya juga jambul gitu kan rockabilly juga dia ya. Terus pas kemunculannya kan maka ada yang moles kan dia pakai jas seragam rapi. Dan memang dibilang juga ini Beatlesnya harus disukain segala usia rock and roll tapi orang tua masuk istilahnya kalau pernah gue baca kalau The Beatles itu orang tua nggak akan khawatir kalau anaknya mendengarkan Beatles tapi kalau Rolling Stone ini orang tua ketar-ketir anaknya ngefans sama Rolling Stone. Nah itu kan sebenarnya udah image-nya udah dibangun dari awal. Iya, Stone lu begini, Stone lu begini sih. Gitu udah ada gitu sampai begitu kan. Saya kayak apa Ramones juga gitu. Ada Arturo Vega kan yang bikin ininya. Sex Pistols itu berawal dari toko baju, dari penata busana. Toko baju Sex namanya. Namanya si Malcolm McLaren itu manajernya yang dia bentuk pistol itu kan. Dia di Amerika lihat The New York Dolls, Johnny Thunder gitu segala macam terus dia hijrah pulang kampung ke Inggris. Dia ngeliat yang gundal-begundal yang suka nongkrong di tokonya, gue bikinin band lu ini kan. Didandanin ini bajunya biar toko baju dia laku juga. Kayak Pak Atong bentuk Underland ya. Bajunya ini, disupport. Rompinya ini. Gaspernya ini, sepatunya kasih celana konsep berarti ya. Konsep.
Matching banget yang sama Pak Atong sama Simbai. Cocok sefrekuensi ya zaman sekarang istilahnya. Jadi kita nggak ngomongin itu udah selesai lah karena Penggiri kan anak seni musik. Anak lulusan SMM atau anak UNY atau anak ISI kan seni musik yang memang bas betot memang itu rata-rata ininya. Jadi udah nggak peduli mereka skillnya apa, mereka juga fun-fun aja karena yang biasanya di sekolah main musiknya harus baca partitur, harus ini segala ini kan nggak pernah dievaluasi juga. Terserah lu kuncinya apa juga terserah. Kayak kamu yang penting garing Apa nih? Ayo gue minta lagu ini. Yang mana lagunya? Kalau nggak apa kasih beres. Sama bergaya sebaik-baiknya. Kakinya itu aja. Nah audionya belakang-belakang itu gue bilang bukan musisi itu. Nggak bisa dinikmati juga musiknya mungkin ya. Terus selama kamu jadi jurnalis musik di Jogja, itu tuh kamu kalau mau interview band tuh kamu yang nyari atau ada band yang ngirim apalah lagi. Ya beda-beda pastinya. Zaman itu kan media sosial belum semarak sekarang ya. Baru ada Facebook sama Twitter ya. Walaupun band juga dulu udah ada MySpace, udah ada apa segala macam. Dan media cetak waktu itu belum mengalami senjakalanya, maksudnya belum mengalami kematiannya, kiamat. Sekarang kan udah hampir kiamat kan. Media cetak. Bahkan televisi aja juga ada kan. Jadi profesi wartawan, jurnalis waktu itu memang masih dicari orang. Gitu, musik. Sekarang masih diberlakukan, tapi kan seenggaknya banyak yang beda mungkin. Banyak band juga yang merasa cukup. Gue udah punya subscriber banyak, follower gue banyak. Kalau lu mau butuh lu kesini aja. Tapi hari itu berapa tahun lagi? 11 tahun lalu ya berarti 2010 ya. Itu masih belum begitu petanya. Masih banyak yang band lu aja dulu ngontak gua untuk ngikut tour kok dulu. Masih dapat undangan gitu-gitu lah dulu kan. Kalau sekarang kan nggak tahu ya, ada nggak? Ikut. Berapa kota dulu ya? 3-4 kota, pokoknya tiap minggu lah. Jakarta sekali, ke Bekasi, ke Karanganyar, ke Semarang. First impression lu gimana? Ngomongin band dulu nih. Ngomongin band dulu, kalau pertama kali kenal band yang dulu itu baru tahu dari namanya doang, tapi jujur aja gue nggak begitu suka musik melodic punk atau pop punk, nggak ngikutin ya, maksudnya kayak apa Novex, MXPX, Blink memang nggak dengerin ya, gitu. Terus ada temen sekosan dulu di Jakarta, nitipnya ada band Endang Sukamti nih melodic, malu titip dong toko kaset, sama satu lagi ada 2 band Jogja, Segidok satu lagi, kan sering ke toko kaset waktu itu. Nah yang ketemu Segidok, gitu. Segidok ketemu beli tuh gambar cover anjing tuh, titip buat temenin gitu itu. Endang Sukamti emang nggak tak cari juga sih, kalau ngeliat aja saya ingetnya aja, biasa, maksudnya nggak doi juga nggak ngomong, titip ya. Gitu. Tapi baru itu pas udah mulai ketemu tahu band yang lain ini, tapi gue juga nggak nonton sih, jujur aja. Di situ lagi main di KJ. Oh iya. Pernah main kan? Gue ada di situ. Nah, tapi bandnya kan gue waktu itu nonton yang seneng itu kan grupisnya Rumah Sakit tuh. Oh iya. Indis Darling kalau kata Agus. Indis Darling 90-an. Apa namanya? Fans Rumah Sakit kan, acara Britpop, acara Indis gitu-gitu dulu sama Indis kan. Nonton segala macam lah. Kan mereka anak IKJ kan banyak. Waktu masih SMA. Enggak, udah kuliah. Terus karena Sukamti kan 2003 ya. 2003. Waktu ke Jakarta tahun berapa? 2004 ya. Iya, 2003 2004 ya. Itu pas lagi main di IKJ, lagi nongkrong di IKJ kan karena punya kakak kelas yang dari SMA udah di situ, jadi udah main di situ terus. Nah, terus apa namanya? Udah habis band jeng terus kita nongkrong di misalnya panggung sana, nongkrong lah di sekitaran kampus sama teman-teman yang seangkatan, banyak yang kuliah di sana juga kan. Terus ada gubrang-gubrang udah mulai. Siapa yang main? Ada Endang Sukamti. Band mana? Band dari juga apa melodic. Oh, pang Jawa. Iya. Dia bilang, oh band pang Jawa, karena temen gue yang bilang soalnya, bukan gue yang statement, karena inget temen yang bilang kok kasih itu, ini pang Jawa nih, kan mungkin ada lagu bahasa Jawanya kan di Jakarta kan itu gue nggak tahu ya, diaspora orang Jawa yang di Jakarta mungkin mendengarkan lagu berbahasa Jawa dengan itu ini apa catching untuk orang-orang yang mungkin di rumahnya berbahasa Jawa, gue kan enggak ngerti aja juga enggak artinya apa gitu, jadi ya biasa aja cuman pakai bahasa daerahnya gitu, tapi enggak cuman gitu doang, tapi enggak tak tonton, tapi itu pertama kali tahu, udah nggak tahu lagi, nggak ngikutin sama sekali, baca Rolling Stone tentang yang
terus itu heboh fansnya banyak truk-truk apa segala macam, ada majalah, karena dulu gue penelitian di majalah Rolling Stone, skripsi di situ, penelitian di situ segala macam apa, jadi memang dari ngikutin majalah itu, meneliti majalah itulah, meneliti musik rock lah tapi lewat majalah itu. Nah ada artikel tentang ini, penasaran juga, rame ya ini berbangun. Kalau SID dikit ngikutin, tapi kan aksesnya jauh ya, nggak ketemu lah. Tapi ngikutin waktu itu malah, karena dandanannya rockabilly, fashionnya masuk, visual tadi itu. Musiknya yang awal-awal nggak masuk, malah SID baru masuk itu. SID itu Black Market Love, baru bisa, wow keren musiknya. Sebelumnya udah ada tuh yang masih dia apa Case. Oh ya, Case 13. Hah? Ya, angka lah ya pokoknya. Case 15. Ya, itu kan udah ada beredar tuh kan di Jakarta kasetnya. Tapi kan karena nggak suka melodik, kan musiknya kayak melodik. Memang nggak masuk gue melodik gitu. Terus nggak masuk, nggak suka, nggak masuk. Bukan berarti jelek loh. Nggak masuk. Ya selera orang kan. Selera. Nah, waktu SID muncul yang Kuta Rock City sama apa Angel Tell Me Why gitu kan di MTV kan. Itu musiknya belum begitu masuk, tapi ngeliat dandanannya masuk, tadi visual tadi. Nah pas jujurnya pas habis itu ngeliat Endang Sukamti tetap nggak masuk juga. Kan selera ya ini ya, kan buktinya sukses, banyak penggemarnya, cuman ya sorry waktu itu gue bukan bagian dari penggemar itu gitu. Iya, kan Indis Darling nggak ketemu dong sama Mang Jawa, nggak ketemu kan, seleranya kan, masalah selera kan. Gitu. SID tapi visualnya masuk. Udah ngeliat ini nah. Habis itu pas udah, tapi kan namanya berkibar nih, lebih tahu, terus ada poster, ada Endang Sukamtinya, ada pensi juga ada Sukamtinya main, tapi memang nggak tertarik untuk yang pengen kenal apa pengen tahu, tapi kan terkenal kan waktu itu, terkenal dia nih dulu, terkenal. Gubernur Jakarta terkenal band. Wih ada lagi, ada cerita. Ya memang terkenal. Tapi itu tadi gara-gara keterkenalan itu nanti pas kisahnya pas gua di Jogja yang pertama kali gua cari Endang Sukamti. Cari tahu gimana gua bisa ketemu Endang Sukamti, kan tadi nggak punya modal teman musisi di Jogja kan, nggak punya temen, nggak tahu akhirnya apa namanya karena itu nama itu terngiang-ngiang dan terlalu rame segala macam, bahkan di pinggir kios terkenal lah ya, pinggir jalan orang pakai bajunya apa kali band ini. Ada acara udah tinggal di Jogja kan, oh ini superstarnya dia nih, gue pengen harus kenal sama ini band. Kenal lah ya. Sebagai kan karena sebagai orang Medan bekerja kan, dan harus di situ udah persetan dengan selera lagi ketika kita udah jadi orang media. Gitu ya, selera tetap ada lah kalau kita kritik, ngasih review apa tapi kita memberitakan harus dong siapa aja yang terjangkau, yang terjamah gitu, sikat gitu. Udah nggak ada selera lagi kayak ya kemarin bikin buku Omo Awes, kayak gue dengerin lagunya aja, satu gue nggak suka dangdut, gue lagu bahasa Jawa kan, tapi di situ tertantang jadi pengen tahu, cari tahu, ikut meneliti segalanya, jadi buku alhamdulillah ya, launchingnya di Sokit, launchingnya di Sokit, Omo Awes itu udah. Kamu akhirnya kerja di sana? Di mana? Di Tribun. Belum situ dulu dong. Panjang banget Kan dia mau gua korek dulu nih. Ini program gua bajak ya. Jadi gini ya. Kan lagi ngobrolin kamu. Iya. Yang mana sampai mana nih? Sampai mana nih? Biar ada runut nanti. Panjang loh ini. Panjang loh ini. Panjang. Yang penting kan solutif dan konklusif. Ini. Soalnya bahaya kalau ngobrol sama Kiki. Bahaya. Kenapa? Banyak titnya. Bahaya. Ya nggak apa-apa, tinggal tugas editornya. Editornya siapa? Audionya. Aku sampai. Ya tadilah. Menjadi band yang harus pertama kali salah satu yang gue cari. Itu. Nggak cerita koran terbit. Gue punya halaman musik, satu halaman, ada waktu itu awal-awal itu 5 halaman. Ini udah di Jogja ya, udah kerja jadi wartawan, edisi minggu, setiap hari minggu tuh kayak tugas kuliah lagi, setiap hari minggu harus nulis 5 halaman koran yang tayang di hari minggu, ya. Jadi ya sehari satu kan, nyari, nulis. Itu ada rubrik inspiring moment, perempuan-perempuan. Itu semua sebenarnya ada berapa halaman tapi bagi 2 sama wartawan lainnya.
gue kebagian yang art and culture apa seni rupa, pameran pelukis, profil pelukis, seniman ya Jogja berupa lah gitu. Musik salah satunya, komunitas hobi-hobi lah ya, mas motor, komunitas remote control, komunitas arisan sosialita aja juga gue liput tuh. Karena kan dia ngubungin lumayan dapat berita nih. Itu kaitan tadi sama bandnya ngubungin atau kita yang nyari. Nah, awal untuk rubrik musik babat alas bener-bener dari pergaulannya jadi nyari ya nonton acara-acara kan. Baru memperkenalkan diri. Oh, waktu itu ada channel 1 deng di band. Maaf kelupaan ya Pak, Mehmet. Oh ya. Mehmet Dapyut dulu saya gidok. Dulu manajernya dia juga. Kenal Mehmet sebelumnya udah pernah kenal waktu di Jakarta dulu ngundang Dapyut untuk bikin acara gitu. Tapi kan gitu-gitu aja kenal. Tapi pas ke di Jogja nyambung lagi cepet. Gue yang dulu ini dari situ dan masih temennya Atong karena udah main sama Atong juga. Jadi satu lingkaran jadi sering nanya-nanya kontak-kontak narasumber tuh salah satunya awal-awal gue tuh Mehmet berjasa. Ada banyak ya, ada Atong pastinya. Di seni rupa juga ada banyak nama gitu. Di musik salah satunya Atong. Mehmet. Dulu sebelum ke Benes itu di Rockstar ya kita wawancara gitu. Iya. Itu dari Mehmet dapat kontaknya. Dapat kisi-kisi juga dari Mehmet. Karena kan gue nggak langsung wawancara yang baru ketemu langsung wawancara, nggak kan ngulik dulu kan. Nah, itu kan salah satu sisi menurutku sisi jurnalisme yang kadang itu banyak pewawancara yang sama sekali belum tahu siapa yang mau diwawancara. Menurutku ya kurang mantep aja. Karena kan tergantung apa yang lagi lu liput kan. Karena semua liputan lu harus tahu konteksnya dong. Karena lu kan akan melaporkan. Ya, betul. Ya kan, misalnya lain kalau peristiwa amit-amit ada tabrakan lu wawancara gitu, tapi kan juga itu ada teorinya juga kan. Lu sebagai wartawan apa beda lu harus nyari informasi siapa narasumber siapa aja kan ada teorinya. Kalau wartawan budaya juga sama, apalagi dulu udah mulai ada internet ya, udah punya atau ada band udah terkenal kan banyak di media-media juga. Tinggal ngulik dari situ. Tanya teman-temannya juga ya, salah satu juga tanya Mehmet kalau ngobrol sama dia tuh apa Met ininya apa yang segala macam. Waktu itu Titit yang ini. Pasti titit ini. Waktu itu dapat info dari Mehmet kalau Endang Sukamti lagi suka bikin film, ada visual. Nah, bukan ngulik, gue mau bikin artikel. Mereka bikin apa sih itu waktu itu udah ada di persepsi, jadi nanyanya seputar itu, udah nggak tanya lagi Endang Sukamti itu apa, nama dari mana. Berarti kan itu sangat dibutuhkan si jurnalis untuk sense ya. Sense kira-kira yang mau perspektif sih sebenarnya. Kita mau nulis apanya nih, iya. Harus udah tahu duluan ya. Kecuali memang band pendatang baru ya. Ya, kecuali itu ya. Pendatang baru nih, atau ada Adi Suprabowo, siapa bocah ini? Baru kita tanya, kan nggak pernah ada di Google, nggak pernah ada, medsosnya nggak ada. Waktu itu loh. Iya. Nah kita tanya dong baru, Adi Suprabowo kenapa main musik ini masih yang gitu. Tapi kalau si narasumbernya itu udah terkenal ya dulu ya. Harus tahu konteks yang mau yang mana dong apa. Dan biar beda juga sama media-media lain. Media-media lain gitu. Gue punya ini ada satu contoh kasus ya. Waktu itu acaranya ini Mahadewa. Vokalisnya ada Ari Lasso juga sama Judika ya waktu itu di Bose gue ingat. Itu 2012-an 2012-13 lah. Itu sebelum mereka manggung tuh ada press con lah ceritanya. Terus ya udah pada nanyanya tuh pada ya nanti bawain lagu apa gitu-gitu, kapan album barunya keluar, gitu. Aku kan gitu tuh nguping aja lah, ngapain ikutan nanya, itu juga udah dapet banyak kok. Tapi udah ada yang tanya, tapi kalau ada kesempatan aja lagi juga nggak ngoyo juga karena liputan musik gua waktu itu memang khusus musisi lokal. Itu karena orderan aja, nggak ada undangan atau kerjasama apa yang memang harus datang gitu. Jadi itu nggak masuk di halaman minggu itu si Dewa itu halaman 1, halaman beda ya, halaman reguler harian, bukan rubrik musik. Nah, kalau rubrik musik itu memang spesifikasi musisi Jogja khususnya, terutama independen yang punya karakter apa segala macam, yang karakter berbeda. Dewa kan udah tahu lah, yang lain pada nanyanya segala macam. Udah habis itu ini ada pertanyaan lagi gini waktu itu ada PR gue lupa mbak siapa gitu, nanya mas ini gue dikasih kesempatan boleh lah.
tanya langsung sama Juragan nih, sama Dani. Ya. Mas Dani, Dewa kan nggak jelas nih sekarang nih, waktu itu kan ya. Ya. Wah, Bang Dewa ada apa? Kenapa nggak bubar aja mas? Kalian Dewa jadi legend. Iya, tak bilang gitu. Waktu itu ya 2012. Kenapa nggak bubar aja mas? Artikel masih ada tuh. Kenapa nggak bubar aja? Kan legend mas. Karena itu gue kasih tau dalilnya. Ya. Jadi kayak kemarin yang baru-baru ini terjadi Naif ya. Misalnya gue fans berat Naif. Mudah-mudahan nih jangan nyampe bubar deh ya. Sebagai fans ya. Tapi bubar ya apa-apa juga. Seperti perspektif gue dulu. Kalau Dewa kan bubar aja lah. Jadi legend lu. Kalau Naif nih bubar ya jadi legend. Tapi kalau nggak bubar gue masih menikmati ya. Kalau Dewa ya menikmati juga sih. Tapi masih menikmati Naif ya. Karena selera ya. Bubar mas. Dalilnya apa? The Police. Legend. Bubar. Legend. Beatles lagi puncak kejayaan. Bubar. Legend. Daripada cuma jadi band reunian. Ini kan bubar aja mas. Doi benar kan preskon Doi tadi begini preskonnya. Aku ingat banget. Langsung begini dia. Dan posisi gua berdiri. Yang lain pada ada media-media banyak lah. Udah terus apa namanya? Gua awal masih bercanda dia ngomong. Aku sebenarnya maunya sih bubar tapi nggak boleh sama Ari langsung. Ya Ari, yang ini. Ari bilang, ya mas kalau bubar nanti kita nggak makan, gue inget tuh kalimat itu. Nggak bawa rekamannya juga, tapi mungkin ada media lain yang ngerekam, gue hampir jarang karena nyatet ya. Nggak suka kalau rekam belum tentu tak denger juga. Kecuali wawancara yang ada bukti apa investigasi, ada yang harus barbuknya gitu loh. Kalau cuman hiburan gitu mah nggak usah ada nyatet aja dia ngomong apa lo. Nah pas Ari bilang gitu, baru Dani ngomong serius. Dewa itu band mahal. Gitu. Dewa kenapa jarang manggung? Karena nggak ada yang ngundang Dewa. Dewa itu mahal. Makanya gue bikin nih Mahadewa ini gini itu untuk yang nggak mampu undang Dewa. Keren. Maksudnya bukan ini Daninya keren. Gitu. Itu kan jadi wacana akhirnya. Gitu maksudnya jadi layak maksudnya diberitakannya berbeda kan. Bahkan gue nggak menulis waktu itu Dewa begini nyanyikan lagu ini malah nggak cerita itu, cuman tipis doang lah, ada dikit. Nah besoknya keluar, gue ngecek. Maksudnya yang bukan yang lain itu salah ya enggak ya, tapi gue punya tadi menanyakan kayak gitu, kita harus punya perspektif kita mau nulis apa nih gitu. Cuman peristiwa doang atau memang ada sisi lain, ada wacana baru yang seru nih atau sensasi apa gitu kan wacana kan. Dewa nggak akan tak bikin judulnya Dewa tak akan pernah bubar. Dapat judul akhirnya ya. Jadi kalau misalnya besok Dewa bubar kan nggak tahu nih sekarang status itu apa sih, statusnya Dewa bubar apa enggak sih? Kayaknya kemarin besok konser di online itu ya kan? Masih kan? Tapi kata Dani kan cuman Dewanya doang, kalau ngundang IO apa? Dani lagi, Mas Dani, Mas Didit enggak? Dani Adit, enggak apa-apa enggak usah diedit. Mas Dani mesti slow. Kan fans. Apa namanya? Dia bilang si siapa? Apa tadi malah lupa gue. Iya si kalau dia ngundang Dewa harganya segini, kalau tergantung vokalisnya siapa. Mana lu nego sendiri IO-nya. Ngundang Ari Lasso ya lu manajemen Ari Lasso, ngundang Once ya manajemen Once. Dewa segini berarti kan masih ada kan Dewanya kan. Dani sama Andra ya. Mas Dani sama Mas Andra. Gitu, masih ada kan. Aku butuh bikin manajemen enggak? Butuh dong. Kalau sewaktu waktu. Kasih ya. Ini nih, mainkan nih. Terus ini soal kamu kan punya blog apa? Udah nggak jalan tuh gara-gara lupa bayar. ggpa.com kan ya. Sekarang jadi pakai yang lama Blogspot lagi, balik lagi ke Blogspot. Tapi masih ada kan? Masih ada tapi udah lupa password tuh apa, udah nggak bikin lagi. Berarti nggak bisa diakses lagi? Bisa diakses, terakhir kan bikin itu Xcode Media, tapi kan sama situ juga. Iya. Tapi itu juga sama belum bayar juga. Lupa belum bayar. Domain ya, belum ya. Ini bentar lagi mau di. Tapi menarik loh, maksudnya blogmu itu aku baca juga menarik gitu, tulisannya menarik. Akhirnya nggak terurus, energinya habis apa iya? Apa ya itu gue bingung juga nih jawabnya ya, kronologinya ya. Kalau itu memang jadi lupa bayar tuh kayak udah nggak, maksudnya bisa disalurkan di yang lain lah. Belum lagi sih ya, kayak bikin komik itu aja. Ya. Komik kan lu semangat bikin baru bikin, kadang nih ada ide cerita nih, tapi malas gambarnya. Padahal pengen gambar nggak ada ceritanya.
Makanya komik-komik kalau balik itu kan itu bikin itu lagi nggak istiqomah sekarang, sama kayak blog itu juga. Kadang mau nulis ada ceritanya, Ya. malas nulisnya. Gitu. Kadang mau nulis apa ya, tapi apa ya? Ya. Pas waktunya nulis malah nggak. Dan waktu itu kan sempat tersalurkan di Eskut Media itu. Ya. Sekarang lagi agak vakum ya, karena corona, tapi dalam waktu dekat nih ada teman-teman yang mau bantu lagi. Ya. Kita mau jalan lagi itu media. Komik itu kan kalau aku lihat kan ceritanya kan agak-agak berbahaya gitu. Ngeri ya. Pernah pernah diperingatin juga. Oh ya? Sama? Sama ada temen inilah abang-abangan di Jogja, lu stop dulu isu itu. Ya. Nanti lu masuk list dicari. Ya. Dicari Tapi kamu kelompok yang nggak suka. kalau pas ngerilis komik-komik itu kamu mikir gak sih, maksudnya aku nulis gini kritik apa segala macam, kira-kira nanti efeknya apa? Nah ini dia, itu salah satu kemarin agak jenuh karena gini enggak, bukan gitu, cuek, tapi energinya habis tuh sama kadang ngebaca komen, ngelainin komen. Akhirnya mau bikin lagi, malas baca komennya, tapi kalau komennya ditutup nggak seru kan, karena kan ya mau jadi satu arah dong, biar orang yang nggak suka biar jadi orang berdebatan di situ aja. Tapi kadang jadi yang, tapi justru dari komen malah kalau lagi banyak energi ya jadi yang tema baru lagi, kadang ngebalas komen dengan karya yang baru lagi gitu-gitu. Tapi belakangan ini agak jadi apa namanya, energinya habis. Sampai pernah berapa kali bikin itu gua wah ini ada isu gini gua bikinnya, itu berminggu-minggu mana nggak ada dibikin, nggak tak buka, bahkan komennya nggak tak lihat. Baru tak lihat, nggak ada komennya dikit, ada cuma 1-2 orang yang kontra yang ini. Jadi kadang karena itu soalnya nggak penting, tapi jadi mengganggu aktivitas, kan itu juga satu bukan profesi ya. Ya. Lebih ke apa kalau menurut kamu? Ya buang-buang energi aja, buang-buang energi aja, karena yang nggak bisa terungkapkan nih. Tadi gua bukan musisi. Ketika ada isu atau wacana atau apa, nggak bisa bikin lagu. Kalaupun bisa bikin lagu, pasti lama prosesnya. Aransemen lah, rekaman, keburu basi isunya. Akhirnya medianya adalah komik itu. Nah, kalau itu kan peristiwa hari itu kan gambar 5 menit, foto, ya kan gambarnya kan, kasih teks muncul, langsung orang berantem di situ kan. Hari itu juga panas kan. Kalau di musik kan kelamaan, lagunya mikir nadanya, teksnya apa, nyari temen lagi yang bantuin rekaman, repot musisi itu. Tapi ada hubungannya sama sekarang kamu udah berumah tangga, nggak ada anak-anak segala macam, maksudnya secara energi ya? Iya, energinya itu ada. lebih ke main sama anak aja. Iya, ada itu. Kalau itu jujur ada ya, ada. Jadi yang pasti aku ganggu nih. Ini juga. Yang sebelum berumah tangga, wah, itu justru bikin komik-komik itu setelah berumah tangga tapi belum punya anak. Setelah punya anak baru udah mulai kurang istiqomah. Kan yang seneng tuh. Iya. Situ ya. Iya. Tapi situ kalau pas punya anak nggak mungkin berhenti gitu kan. Kerjaannya. Ya, kalau ngedrum tetap masih lah. Drum. Kan hitungannya itu tadi profesi ya. Kalau gue juga tetap punya anak kan tetap. Iya. Ngene kerjaannya. Tetap. Ya. Jadi hobi-hobi yang lain atau energi-energi yang lain tuh memang tercurahkan buat anak. Apa namanya ya, agak tersendat juga, tapi itu bukan menghambat ya, tapi ya kita kan ikutin. Ada nggak apa-apa, nggak ada ya udah. Jadi maaf ya kalau. Tapi waktu pertama komik-komik itu kamu emang setnya itu nggak anonim? Awalnya enggak. Mas sengaja biarin pada tahu yang bikin aku gitu. Awalnya enggak, tapi belakangan coba anonim aja lah, tapi akhirnya tapi kan sebelumnya udah pada tahu kalau kamu. Kan yang tahu kan teman-teman aja. Setelah itu udah mulai punya panas gitu ya. Followernya udah di atas 1000 kan. Ya kan gue punya temen yang gue kenal, gue ini banget kan, gue nggak nyampe 1000 kan. Ya. Misalnya gitu loh, yang memang kenal tahu gitu. Tapi kalau udah followernya udah sampai 2000, 3000, 5000, sekarang berapa ya udah nggak tahu. 5000 sih kayaknya. Itu kan kita nggak ada yang kenal lain-lain kan. Nah itu kan udah apa namanya, mereka udah nggak tahu siapa pembuatnya. Istilahnya kalau filsufnya Roland Barthes semitikannya, the death of the author, kematian sang pengarang. Pengarang telah mati di situ. Yang ada si komik-komik itu, si tokoh itu yang hidup di masyarakat. Pengarangnya udah nggak mati dan masyarakat bebas menginterpretasikan karyanya itu, suka nggak suka. Kitanya udah nggak terlibat lagi ketika itu dipublikasikan. Band-bandan juga gitu sama, ketika lagu publikasikan kayak tadi kan, nggak bisa tahu ini biar ini suka enggak, tapi bebas masyarakatnya gue suka nih.
oh ini ternyata lagu baik. Musisi bilang gue bikin lagu tentang ini, tapi masyarakat pendengar beda. Nah itu tentang itu tuh gitu. Itu kan nggak bisa disalahkan. Itu kan berarti karya yang gagal juga. Balik lagi ke masalah fashionmu tadi, kamu kan ketika pas rockabilly, pas main sama Roket, Ramones, dan itu kan dua-duanya emang kamu seleramu di situ kan? Iya, Ramones yang menyelamatkan bikin gue ngeband Ramones. Bisa main band itu Ramones. Terus satu lagi kan fashionmu soal berpakaian sufi tadi. Ya setiap Jumat ya sama Ramadan ya. Besok nih Jumat. Iya. Maksudnya akhirnya kan ketika kamu berpakaian seperti itu otomatis ada yang kamu pelajari kan? Itu mulai kapan? Akhirnya kamu bisa tertarik dengan hal-hal spiritual seperti itu? Oh, kalau itu awalnya tetap dari musik juga. Oh bisa? Dari musik juga. Pertama itu sebenarnya mengkaji lirik-liriknya Bob Marley and the Wailers. Awalnya itu? Dulu gue pernah tahun waktu itu di Jogja 2003-an. Lagi cuti kan, lu cuti kuliah tuh berantak yang di Jogja main lama, nongkrong di UGM, ada temen UGM tuh jurusannya absurd dia, temen deket teknik nuklir. Kosannya bukan absurd, kosannya di jarang orang yang masuk ke situ. Di deket base camp lama. Camp yang lama, Grompol. Oh, UII. Enggak, di sini, bawah sini. Pandega Jakal. Oh, ini ya, depan McD itu ya. Kantin apa McD? Iya, dari dulu sebelum itu kan zaman kita main di situ kan dulu. Itu kan 2000 berapa? Nah, berapa tahun sebelumnya gue sering nongkrong di daerah situ sama teman gue yang kuliah jurusan teknik nuklir. Teknik aja udah susah. Teknik aja teknik nuklir sama geologi. Pulangnya batu kan, kalau udah temu jalan tuh ngumpulin batu, di rumahnya banyak batu, geologi. Terus. Nah, siapa namanya si Bob Marley. Di situ lah pas lagi slow itu mulai ada internet, jadi googling lirik-liriknya, bikin kolase. Wah itu bukunya hilang. Jadi semua lirik-lirik Bob Marley yang gue suka gue print, tak bikin gambarnya, bahkan nggak di print, bahkan ada quote-quote-nya tak bikin tag itu kolase, tulis bikin tangan sendiri. Gambar-gambarnya tuh di print, di kolase digunting-gunting, tempel gitu segala macem. Nggak gitu. Oh iya, oke. Nah itu digunting di ini, dari situ menelaah lirik-liriknya. Cerita nabi-nabi ternyata banyak kan. Setelah kamu teliti ya? Iya, baru tahu literasinya. Oh, Jah itu ini. Oh, Rastafari itu movement ini. Belajar apa istilahnya? Antropologisnya apa kono lah. Nah, gue suka musik tuh gitu-gitunya juga, bukan sekedar do re mi fa sol la si doang. Apa yang disampaikan si lirik itu sendiri. Aku suka dari kecil kan udah denger Bob Marley, punya kaset bokap main di tetangga kan. Segala macam itu, terus tapi kan nggak tahu artinya waktu itu kan, cuman menokra itu gue pikir cuman nggak ada cewek, jangan nggak apa-apa gitu, jangan nggak ada cewek nggak apa lagu jomblo, kebanggaan para jomblo, padahal itu bid'ah yang nyata, sesat itu. Orang yang mengartikan itu berarti sesat. Salah. Belum, iya kan literasi tadi ya itu tugasnya duta reggae Indonesia. Iya nggak, iya karena no itu kan aksennya Jamaika kan, no woman no cry. Mbak jangan nangis mbak, jangan nangis mbak. Gitu. Oh berarti itu apa? Kau jangan bersedih. Iya. Bukan yang tidak ada wanita nggak nangis lah itu. Bukan itu ya. Itu beat, tapi gue taunya dulu begitu lagu kebanggaan para lelaki. Ya, jomblo. Kere dan jomblo, lagu kebangsaannya katanya, padahal kan bukan itu, lagu sosial politik tentang ketidakadilan yang ada di Jamaika kan, nongkrong di depan pusat di in the government yards in Trenchtown gitu kan, observing the hypocrite. Panjang kalau ngeteks lirik ya. Iya, udah lirik itu. Nah, itu sosial politik dan religius. Saya kayak lagu Exodus, itu kan kisah Nabi Musa. Exodus kan, bahkan ada satu kitab di Injil, kitab Keluaran, apa namanya Exodus kan kitabnya ini, kalau ini kitab Keluaran kalau nggak salah, tentang itu. Nah, dari situ mulai tertarik wacananya, wacana religi, karena dari kecil nggak suka pelajaran agama, memang suruh ngaji bolos, belajar baca Quran kagak bisa gitu, belajarin segala macam. Terus ada zaman SMA ada 2 mata pelajaran yang gue nggak pernah masuk, padahal gue ketua kelas. PAI, pelajaran agama Islam. Agama Islam sama matematika. Termasuk sampai kuliah, jadi sambil skripsi itu sambil ngulang kuliah agama. Karena harus syarat kelulusan. Itu tetap nggak pernah masuk ujian aja, karena udah tahu teorinya, udah tahu storynya, dulu kan nggak pernah tahu sebelumnya.
Ya karena nggak diajarin juga kan, maksudnya ya diajarin tapi nggak akrab kan. Iya. Nah ceritanya tadi Bob Marley itu cerita Exodus itu kita Nabi Musa. Send us another brother Moses dan cross the Red Sea, itu tentang butuh penyelamat untuk ini movement Jah people, orang-orang Babylon ya, dari Babylon kan, orang Jamaika yang di orang-orang Afrika yang selama 400 tahun lebih jadi pembuangan di Jamaika, jadi budak. Nah itu apa namanya, liriknya tentang itu gitu, kenabian apa. Nah barulah mulai ngulik spirituality, termasuk suka musik hippie juga waktu itu, musik-musik 60-an kan ada apa namanya, band-band Woodstock ya, ada Jefferson Airplane, Grateful Dead. Karena itu seneng, termasuk ada satu musisi India namanya Ravi Shankar, musik India gitu. Terus waktu itu muncul juga band Inggris, Kula Shaker, Govinda Jaya itu. Terus band album solonya George Harrison tuh ada yang Hare Krishna, gitu, Haleluya Hare Krishna gitu. Dia ngomongin lagu tentang spiritual gitu, tuh kayak cakep nih gitu. Mulai cari tahu, tapi apa namanya, mulai dari belajar dari Bob Marley tadi itu barulah ngulik-ngulik apa namanya, ya cuman baca pembaca aja ya, bukan berarti ahli apa. Dan gue nggak suka berdebat soal itu, meskipun secara kemanusiaan gue menganggap semua itu benar, tapi secara ngomongin apa iman gitu, itu secara akidah itu gue meyakini yang gue yakinin aja, tapi bukan berarti yang lain itu salah, dan bukan berarti secara akidah gue tidak bukan berarti semua sama, enggak, tapi secara sosial semua baik, semua oke, tinggal cocok-cocokan aja kan, kayak kendaraan kan. Nah tapi belajar lah itu tapi tetap visualnya ya? Hindu India, gara-gara Ravi Shankar sama Govinda Jaya aku main ke pusat kebudayaan India di Jakarta. Waktu itu ada bazar beli itu loh apa, poster-poster dewa-dewi itu. Saraswati, Gayatri, ngapalin mantranya. Om Bur Basva. Itu kan itu ininya apa, mantra Gayatri. Terus Ganesha gitu, Lord apa ini lagu Ganesha itu. Terutama Hare Krishna gitu. Tapi waktu itu juga belum ngulik internet, jadi baca-baca buku di pusat kebudayaan India itu. Mulai pakai gamis-gamis gitu juga, tapi kan India kan kayaknya kan, pakai kalung gitu-gitu. Fashionnya ngaruh. Jadi baca itu ngaruh. Zaman ngulik Bob Marley itu udah pakai topi merah kuning hijau. Sambil ngulik itu fashionnya ngaruh. Udah pakai namanya apa sih, tam hal itu ya. Topinya itu tuh topi reggae itu. Rajutan itu sampai sekarang ya masih tak pakai kan, tak pakai jumatan juga. Ngaruh di fashion. Nah, zaman India juga gitu. Pajang di rumah. Dupa gitu. Ngaruh. Malah yang kamu kulik pertama Hindu. Ya enggak semua, Hindu, Israel, Yahudi lo kan, Rastafari itu kan kaitannya ada kesono-sononya. Sama Nasrani Ortodoks. Nasrani Ortodoks tuh termasuk ada salah satu sekte dari Nasrani, itu ada namanya Essence itu di Palestina dulu ininya, ada gulungan laut mati, ada Qumran itu laut mati itu kisah katanya zaman Yesus muda, terus masuk ada The Lost Jesus waktu itu. Yesus mudanya kan katanya mengembara tuh dia ke Iran, ke Persia, ke Afghanistan, sampai ke India jadi rabi, jadi apa. Tapi kan itu perdebatan ya, tapi seneng aja baca-baca begitu kan. Gitu ya. Buku-buku apa, ada buku-bukunya juga dulu. Apa Isa itu, Yesus kan idola gue memang Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Karena kenapa gue menikah umur 33? Sama, karena ada dua yang menurut keimanan Muslim ya. Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus itu dia umur 33 itu naik ke langit. Dan nanti di menjelang hari kiamat dia jadi juru selamat turun ke bumi dan dia menikah. Dan dia turun di usia yang sama 33. Jadi gue melakukan, wah umur 33 gue ngapain ya? Sampai gitu loh, iya. Nah, itu gue tulis di blog undangan ketika merit. Bahkan dadakan juga kan meritnya kan. Ya udah ada sih sama istri itu udah ini, tapi kan nggak publish segala macem. Tapi itu salah satu kenapa gue memutuskan untuk menikah ya umur 33. Kalau Nabi Muhammad kan 25 udah offside kan, kelamaan offside. Karena offset berarti kan. Tapi mikir 33 apa? 33 moksa kan nggak mungkin ya, naik ke langit nggak mungkin kayak. Gue yakin nggak mungkin. Tapi gimana gue bisa meneladani Isa Al-Masih? Maka gue menikah. Umur 33. Menikah ya, umur 33 gue menikah biar bisa meneladani idola gue itu. Bener itu. Itu bener itu.
Ya karena ngefans kan, kalau ngefans kan. Iya. Tapi itu belum nah kalau itu yang balik mundur tadi situ, itulah Yahudi, East Essence, termasuk pernah datang ke suku Baduy, Sunda Wiwitan, agama Nusantara. Ngulik, datang ke Baduy sampai dua kali. Tapi itu kamu mengulik itu dalam rangka untuk apa? Pengetahuan. Emang pengetahuan yang cocok gitu. Nggak ada, nggak yang gua mencari hidayah, mencari cahaya terang, mencari Tuhan, nggak ada. Novi kan no future, punk rock asasnya. Berarti buat pengetahuan ya, pengen tahu yang cocok gua embat, yang keren gua pakai, yang enggak gua buang. Waktu itu ya. Iya. Ya mungkin sampai sekarang ya masih ada juga sih ampasnya. Iya, maksudnya oh Yahudi tuh ini beda loh sama ini nih, dia tuh gini. Ada waktu itu juga muncul ini penyanyi reggae Yahudi dari Amerika, Mati Syahu. Dan rabi kan, tapi dia musiknya reggae. Wah itu ngefans berat waktu kemunculan dia, jenggotan juga kan. Gitu. Nah, tapi itu belum belajar agama KTP kan, dari kan Islam. Belum belajar. Masih asik ngulik. Masih asik. Belum belajar. Kenapa akhirnya yang membuat kamu tertarik untuk asupan pengetahuanmu justru di luar KTP-mu? Ya karena pelajaran agama kan nggak menarik dari kecil. Gue dari kecil kan belajar agama kan nggak menarik, suruh ngapalin, ngapalin juga apa gunanya? Nggak tahu gitu loh. Yang nggak ngerti, cuman apal itu suka apal kenapa? Karena nggak ada energi spiritual itu ya, maksudnya the essence-nya itu, esensinya cuman eksoterik aja. Eksoterik tuh hafalan-hafalan, ritual-ritual yang kalau kata saya sejenar ritual itu kan palsu semua. Iya. Ini saya jenar yang lain lagi itu kan pertemuannya belakangan nanti ketemunya. Gitu tak apa namanya? Itu maksudnya nggak menarik. Agama yang kita pelajarin dari kecil tuh agama itu cuman kayak paksaan kan lo. Lu disuruh ngapalin, lu harus biar dapat nilai, lu biar disenengin orang tua, lu biar diterima masyarakat. Itu buat apa gua ngapain kayak gitu tuh? Gua enggak seneng kok. Akhirnya itu menjadikan alasanmu enggak tertarik? Enggak, tapi ya Hare Krishna, Rastafari, dari The Essence of Nazarenes. Zaman internet ngulik tuh Essence of, ada website-website tuh, wah, lihat dandanannya keren. Ya putih-putih gitu, memang kayak sufi ya, pada akhirnya kan ketemu itu nantinya. Dandanan dari situ dulu. Terus pendeta-pendeta, jadi kalau di Rastafari itu kan ada 3 genre besar kan, the 12 tribes of Israel, itu Bob Marley di situ. Terus adanya Binggi, itu lain lagi. Panjang nih kalau ngomong itu. Panjang, ya. Satu lagi ini ada yang namanya Bobo Ashanti. Itu ortodoksnya. Itu pakai sorban, pakai jubah gamis, itu Bobo Ashanti. Ada lagunya Ras Muhammad kan juga. Itu ada dia yang penyanyi dari Bobo Ashanti gitu-gitu kan. Bobo Ashanti itu ortodoksnya. Kalian tak baca-baca. Belakangan setelah ada YouTube lihat kehidupannya. Gitu tuh wah menarik. Terus The Essence of Nazareth juga gitu, pakai gamis panjang, pakai sorban juga, jenggot panjang. Suatu ketika ketemu depan mata orang-orang itu. Orang-orang Australia jemaah dakwah. Di rumah di komplek. Jakarta. Terus ketemu langsung live gitu loh, ngeliat penampakan orang pakai gamis, jenggot panjang, bule-bule kan orang Australia kan. Ada beberapa keturunan India yang tinggal di Australia berbahasa Inggris. Jadi sebelumnya yang gua anggap agama KTP itu culun gitu loh. Enggak menarik, garing, menyebalkan gitu-gitu, tapi kok keren loh secara visual. Jadi dapat ini hidayah apa enggak ya, karena gue nggak suka istilah hijrah juga ya. Istilah hijrah kan kalau kata almarhum guru gue salah satu, Irfan Rotor kan lebay kan itu. Istilah hijrah itu lebay. Tobat aja masih jauh loh, sok hijrah. Nah si orang-orang ini gue ngeliatnya secara visual lagi. Gumun. Karena yang tak lihat dengan sekte Essence tadi itu, Bobo Santi tadi itu kan, cuman bedanya kalau mereka nggak merah kuning hijau aja kan. Kalau Essence kan sama tuh. Terus apa yang pas melihat tuh, ih keren banget. Tahu nggak keadaan gue kayak apa ya dulu waktu itu? Masih pakai kalung begini juga nih. Nanti udah istiqomah juga nih dari zaman SMP pakai gini. Dari yang material ini sekarang pakai gitu. Ngeliat anjing dulu. Jalan sama anjing. Depan masjid. Dan sama anjing itu lihat gitu kan, terus mereka tuh satu rombongan dakwah ke masjid ngeliat. Menyilaukan mata memang, visual performer ya. Bukan isinya, mereka ngomongin apa kan. Dan waktu itu
gue nggak peduli atau nggak ada perspektif kan itu setelah 2001 setelah WTC ya. Setelah berita di mana-mana Osama bin Laden ya. Gue nggak ada sama sekali perspektif itu bukan untungnya. Jadi kalau mungkin ada wah teroris nih nggak ada sama sekali nggak ada. Tapi di perspektif itu dari pengetahuan gue yang selama ini gue tau, wah pasti ada kaitannya nih sama yang gue baca nih, sama yang gue lihat di internet, yang buku-buku yang pernah tak kulik gitu. Orang-orang ini tahu kali ini. Sore itu kan jam 5-an, pulang, mandi ke masjid, sholat maghrib. Orang rumah kaget, mana? Masjid. Wih tumben. Tadi ada yang lihat orang keren kan pengen tahu. Iya. Gitu. Ngobrol nggak sama? Ngobrol, karena kan dengerin mereka ceramah. Ceramahnya pakai bahasa Inggris. Gue anggapnya keren malah. Mudeng yang di. Mudeng. Cerita nabi-nabi kan. Tapi yang kamu kan yang sebelumnya merasa tidak tertarik karena ini kurang menarik lah buatku. Terus akhirnya ketika mendengar mereka berbicara ceramah itu apa yang akhirnya membuatmu tertarik lagi gitu loh? Karena gimana yang mereka sampaikan apa? Cerita nabi-nabi, keagungan Tuhan, tauhid, keesaan. Dan itu kan sama yang di lirik-lirik Bob Marley tadi itu kan, sama cerita-cerita essence itu. Keagungan Tuhan bentuknya apa segala macam gitu-gitu. Tapi karena visualnya keren, performer kan. Oh, karena gue dong sih mereka bahasa, tapi ada penerjemahnya juga. Ya. Terus abis itu keren nih. Terus abis setelah mereka ceramah, gue disamperin. Kenalan, nama apa gini. Pakai topi rasta. Topi rasta. Ceramah gitu ya. Ya kenalan deh gini-gini. Oh, gitu. Udah gitu doang. Habis itu? Nah, ada satu sisi lain, di cerita yang lain di kampus dulu ada hari AIDS apa hari apa gitu ya. Yang ngadain anak rohis. Kan gua enggak deket sama anak rohis, kenal tapi wah banyak loh cerita-cerita nyebelin kalau ikut rohis ngegerecokin mereka pelantikan gitu-gitu loh. Mau ngerusuin, godain ukti-ukti, ahwat-ahwat tuh. Cakep-cakepnya kita goda-godain, ikut mereka satu bis, kelepus-kelepus ngerokok, gue tau mereka nggak ngerokok kan. Kan kita pura-pura yang, bukan pura-pura emang pengen tahu juga, yang merasa orang yang, gue pengen belajar agama nih sama lu. Padahal pengen ngerecokin. Terus, yang hari anu tadi? Sama mereka itu diundang jadi moderator apa bicara ya, lupa itu tentang narkoba. Ya kan pernah lah ya ada cerita-cerita narkoba yang gak usah diceritain ya. Ada gitu. Jadi sama anak Royce yang anak soleh-soleh kampus itu, di kampus kan, kampus banyak nih, ada orang kiri mentok ada, ini apa sih ada, kanan mentok juga ada, gitu. Itu sama mereka diajak untuk nah narasumbernya idola gue dari kecil, almarhum juga Gito Rolis. Gito Rolis kan gue ikutin juga waktu kecilnya, kasetnya itu Gito Rolis gaya apa gue ikutin kan. Di TV kalau Gito Rolis nyokap kan langsung nonton, abis selesai acara TV langsung niru. Dia pakai ikat kepala, pakai di sini. Iya, termasuk ini salah satu dari doi juga. Di linting ini ya. Linting. Anjing buka kan. Doi. Gito Rolis, idola, kasetnya komplit sampai sekarang masih tak dengar. Pembicaranya doi kan. Ya. Doi ternyata. Dan langsung ngefans, langsung the real baru pertama kali ketemu. Udah sama dia ternyata doi masih satu gerombolan tuh sama tetangga yang di rumah tadi. Yang kamu ketemu itu. Ikut Gito Rolis ke daerah Bandung, Ciater apa ya? Bandung itu. Yang datang kan di masjid itu kelihatannya keren-keren lagi man, orang beragama tuh keren di mata gua. Jadi Gito Rolis tuh ada di situ sama teman-temannya geng-geng Harley gitu. Masuk masjid, parkir masjid itu kayak di bar gitu, tapi masjid. Pupuk geng Harley gitu nongkrong duduk. Keren. Ngeliat itu tetap visual ya. Wih keren. Dan esensinya kan nggak ada yang penting nggak ada yang bentrok aja. Yang diomongin cita-citanya mereka tahu apa, yang penting nggak bentrok. Lanjut. Sampai sekarang. Ya kadang-kadang iya masih ada lah tipis-tipis dari situ. Terus baru kenal Torekot. Udah lagi tuh Torekot tuh lain lagi tuh ceritanya. Gimana tuh ceritanya? Situ juga
Lo enggak. Punya pengalaman juga gini. Ya gitu, visual juga lagi-lagi. Ya tarekat sufi gitu. Ya, ikut datang baiat. Baiat itu apa lu nggak ngerti, ikut-ikutan aja. Tapi ya kalau beberapa yang mungkin tahu itu sayangnya juga dari Amerika juga. Lagi-lagi ada barat-baratannya juga ya. Sayangnya orang Libanon tinggal di Amerika gitu. Itu dia datang ke Jakarta. Terus tuh ada itu loh gini nih. Kub Jikir yang ngajak teman-teman juga metal-metalan zaman dulu, abang-abangan ngajakin lah dia. "Ayo Bang." Zikir gitu. Nah, ceritanya juga sama. Jadi nyambung secara visual nyambung. Jadi dah itu mulai senangnya dari situ. Tapi masalah prakteknya kan ya masih masa kuatnya. Ya. Kadang ada yang wah kekencangan nih gitu. Yang penting jangan sampai bosan aja. Terus waktu kamu memutuskan ikut Torekot itu apa yang kamu cari berarti? Karena sebelumnya kamu kayak tadi kan triggernya kan masih sama sih gaya-gayaan tetap gaya-gayaan dan cari tahu. Awalnya. Iya, bukan yang gua mau jadi ini nih enggak ada. Ya memang easy going ya apa istilahnya? Ya. Go with the flow ya istilahnya. Ikut aja. Yang penting nyaman aja, kita nggak risih. Gue selalu berada di tempat yang gue nggak risih. Kalau gue udah risih pasti apa namanya nggak mungkin ke situ lagi. Itu tahun berapa berarti Ki? 2004. 2004. Torekotmu itu. Tahun 2004. Goalnya apa? Maksudnya goal apa itu? Kan setiap mengikuti sesuatu kan pasti ada goalnya yang dicapai gitu. Apa ya goalnya? Ya tadi lah punya pandangan hidup ya kayaknya. Punya pandangan hidup. Tapi kan gue nggak selalu mentah-mentah sama yang ada depan mata nih. Tak cross check lagi ke yang lain-lain. Nemuin yang lain nih. Walaupun nanti cari ini sumbangnya. Kalau misalnya tak googling nih, Torekot A misalnya itu. Tak googling kan banyak tuh sesuatu. Tak baca-baca, tak tonton-tontonin dan nggak sakit hati juga. Oh gitu ada perspektif tentang ini. Tapi kan selagi kita ngelihat dengan mata kepala kita di sini seneng, nah ini jalan aja. Akhirnya kan nemunya di situ karena mau tadi the essence Nazarens itu lah di Indonesia belum ketemu sampai hari ini, cuma lihat di internet doang. Jadi ngefansnya kan dari situ awalnya. Isa Al-Masih tadi itu di sini belum ketemu yang begitu gitu. Sekte itu belum ketemu. Kalau ketemu Ya kan belum, ya kalau ketemu ya pengen gue ngikutin dulu dari hampir 15 tahun lalu ya. Nah, tapi kan yang mana bisa kita ambil, mana yang enggak. Itu aja. sisi spiritualis dari Kiki Pria. Kalau ada kezoliman tetap harus dikatakan kita tidak suka dengan kezoliman itu. Maksudnya Ya ada penindasan ketika kesewenang-wenangan. Kalau nggak suka bilang. Jadi nggak yang berarti yang apa? Manut selagi itu memang bener manut, tapi kalau udah sewenang-wenang, waduh, aku tahu arahnya ini. Ditit nggak? Iyalah. Balik ini lagi ada jurnalis lagi. Ini berapa menit? Oh boleh. Ini Pak. Ada pertanyaan. Nyasar di YouTube gitu lah. Ya. Terus pernah nonton ada filsuf, nah aku lupa namanya, si Nietzsche atau si Albert Friedrich. Camus ya. Friedrich Nietzsche. Dia bilang kematian filsafat itu triggernya tuh agama. Itu menurut Bapak? Oh, kalau gue itu benar bisa jadi. Kalau gue iya itu benar kalau orang, tapi kan ini filsafat kan. Kalau kita ngomongin filsafat kita harus pakai perspektif filsafat. Jangan pakai filsafat agama. Kalau kita ngomongin agama jangan pakai perspektif filsafat yang non agamis ya. Maksudnya kan ada filsafat Islam juga atau filsafat Kristen gitu. Sekolah di Karya aja di Jakarta STF itu kan sekolah berbasis keagamaan kan. Soalnya apa? Filsafat itu kan ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada dan mungkin ada. Itu filsafat. Kalau agama kan mutlak. Lu harus percaya itu ada yang diajarin sama agama. Jadi memang nggak ketemu. Makanya kalau orang filsafat dia bilang karena filsafat kan ada dan mungkin ada. Tapi ketika dibentrokin sama agama kan pasti harus meyakini lu. Ada namanya rukun, kalau di Islam ada lu rukun iman. Di Taurat lu ada 10 perintah Tuhan. Lu harus yakin itu. Nah kalau ketemu filsafat kan nggak ketemu karena filsafat kan mencari yang mungkin ada nih. Mungkin. Makanya agama mematikannya.
Diskusi filsafat nih kita. Ada apa? Ada mitos kalau orang belajar filsafat tuh bakal potensi jadi ateis. Itu berarti kalau menurutku itu salah sih. Iya, itu kan. Karena tidak pada porsinya kan. Iya, itu kan pilihan aja. Itu kan antara dia mau ateis itu kan satu lemah iman, kedua malas ibadah. Iya betul. Kalau itu kalau gue posisinya malas ibadah kadang-kadang kalau iya. oh berarti ini apa? Labelnya agnostik ya? Iya. Kamu agnostik? Kalau enggak. Pernah sok-sokan tapi nggak nyaman. Alumni. Nggak nyaman. Gue mendingan gue mengaku udah gue tadi udah ketemu ini agama yang gue gitu, tapi tanpa harus dengan atribut-atribut yang harian apa segala macam. Ya makanya tadi itu bilang kan Jumatan itu tetap ya fashion tadi tuh. Kan nggak mungkin kalau gue ke bar tadi loh gue manggung meroket ya dandannya nggak mungkin dandanan Kick and the Clan loh. Pakai celana 50-an, kemeja pantai gitu misalnya. Warna pink Nggak mungkin nyanyi. Dimarahin Agip ntar. Gitu. Nah itu juga sebaliknya. Kalau di keke kadang masih boleh, yang penting pomade aja. Pakai jaket kulit ini kayak ini masih bisa pomade-nya tergantung temanya kan masih bisa lah itu. Nah begitu kalau kita ibadah, gua ke masjid kan dandanannya yo. Samain loh. Makan nggak disamain lah, kamu udah sendiri pasti. Iya, enggak maksudnya disamain dengan roots-nya. Iya. Gitu. Pernah cium tanganin. Ada satu cerita lucu. Kiai di Tembi nih seneng sama ada kiai dia ada ngaji filsafat juga tuh. Dia membahas Ibnu Arabi terus Al-Halat tafsir kitabnya, terus paling banyak Masnawi. Yang sering gue ikut Masnawi Rumi, Jalur Rumi. Ikut di situ ceritanya kan sering datengin dia di mana kan. Nah, dia ngasih tahu aku nggak di pondokku, aku udah di kampung A gitulah, dikasih tahu lah tuh di Bantul. Dateng lah gue sama pasukan, gue bawa temen lah ceritanya kan. Weh, tak dandanin semua, ada temen satu pedagang ciu mau ikutan, pedagang ciu, bandar ciu. Tapi gue dandanin, gue pakai bagus. Udah, gue yang penting dandan ya, punya gue aja. Ya. Pedagang ciu, gue dandanin gitu. Dateng sama temen, pakai mobil temen kan, gue duduk di belakang. Visual dan performer. Nah karena itu datangnya telat kan, karena kita tahunya kan udah masih nyari kan. Dia udah mulai tuh ceramah tuh kayaknya di kampung. Gua kan datang turun dari mobil kan fashion deh, meyakinkan tuh kiainya aja mau kayak kaos sama sorban dililit tuh, peci biasa. Kalah fashionnya kalah. Terus turun dari situ, gua udah cium tangan semua. Tahu-tahu selain cium tangan dibukain jalan sampai duduk di sebelahnya kiai. Itu umat nih, banyak umat di kampung Bantul. Sampai duduk di sebelahnya pakai kan CS sama kiai kan ya slow, pokoknya CS lah dia. Iya gini. Nah singkat cerita temen gue yang punya mobil ini yang pemilik dia padahal kan nyangkanya gue kiainya yang dia supirnya. Nah dia kan cari parkiran dulu tapi kan nggak dibukain sama warga, nggak disuruh duduk di situ kan, dia pikir supirnya. Gua kan si temen gue yang pedagang ciu itu ada ikut gue juga karena dia ada di belakang duduk sama gue dan dia pakai jubah juga karena temen gue yang punya mobil itu dia nggak dandan biasa aja pakai koko gue biasa lah dandan pengajian standar lah ya. Masuk itu duduk langsung terjerumus gitu, tau dibukain jalur gitu sampai duduk dipakai diam aja kan. Nah temen gue tuh singkat cerita setelah pulang kan langsung Pak Kiainya nanti ke pondok ya ngobrol ngopi-ngopi ya baik gue samperin dong Pak Kiai. Gue juga pulang gue samperin ke pondok ngobrol di sana. Nah setelah pulang kan teman gue itu kan dia di luar selama pengajian itu kan. Pak Kiai kan ceramah. Terus dia tanya tuh sama teman gue itu warga, itu Pak Kiai yang pakai sorban hijau enggak ngisi ceramah juga? Terus teman gue juga dia ngetrik juga kan, dia tahu kan bangsat. Biasanya kalau sesama kiai itu dia saling ini memang dia jadi tamu di sini. Cium tangan. Baru sekali lagi pernah juga sama teman CS kita, Sakti, Salman Al-Jugjawi, Sakti Selon 7, ex Selon 7. CS kan. Nah, dia waktu itu pernah berapa kali dijebak lah sama dia lah. Nemenin dia ceramah lah. Banyak pokoknya cerita, satu kali cerita itu ceramahnya di Polresta, polisi di penjara. Jadi dia ngisi ceramah di penjara sini. Ontek kan. Bro,
selalu ya temenin aku yuk nanti gini aku malas sendirian ya, sendirian kan. Gue cuma bilang ya oke, tapi dandan ya. Loh dia kan tiap hari dandan tuh, itu tiap tiap hari fashion. Oke, ya udah yang ceramah dia yang dandanin Habib gua. Oh gitu doang ya, lu pakai peci biasa, gua pakai lilit-lilit. Jadi turun dan pakai motornya beliau itu Beat. Boncengin doi lagi yang bawa. Jadi kan gua ada yang di belakang kan. Turun dari polisi itu pada cium tangan Beat. Wah, gua lengkap men, pakai celak mata. Pegang enggak ada. Pegang tasbih, sakti aja kan nggak gitu-gitu banget. Berarti kamu kalau masalah fashion itu emang total ya? Maksimal 99%. Style. Polisi bip. Gua kan kadang kapan lagi polisi cium tangan gua. Ini Didit nggak? Nggak apa-apa. Ini kisah nyata. Ya cium tangannya nggak yang gitu-gitu ya. Tapi kan banyak polisi yang juga memang orang majelis kan, dia melihat ini kan ada rasa hormat kayak di mana-mana kan gitu, ngeliat biksu, ngeliat pendeta umatnya kan pasti ini kan, ada beberapa, nggak semua polisi begini juga, tapi ada yang mungkin dia apa istilahnya takzim ya. Yang keburu lah. Padahal mau ngikut-ngikut ya bang. Duh, nanti nggak? Oke, tapi dandan ya. Doi biasa aja. Gue pikir kan doi kalau dandan kan juga pakai rompi, pakai gitu kan biasa aja. Ceramah di penjara kan, gue yang cuma duduk gitu. Doi yang ceramah, gue di sebelahnya. Itu kalau di kisah kitab suci itu kayak Nabi Musa sama Nabi Harun datang ke istana Firaun, datang berdua. Visualnya ya. Acau, Penata iya, busana. dari situ ada runutannya. Jadi kalau kita ngobrolin ini kan, ada runutannya, nggak cuma serta merta toto ikut begitu apa enggak. Tapi memang easy going aja, yang mana suka ikut lanjut, nggak suka cabut. Ini apa? Balik lagi ke jurnalisme tadi. Gus bagi mil Gus, tit ya iklan. Bosen sebatang. Masuk lagi. Ini tit nggak iklan nggak? Enggak lah. Berapa kali aja iklan beneran ya? Iya lah. Sondernalin. Oh iya. Mantap. Sondernalin besok di Condong Catur. Sondernalin. Minumannya non mineral. Non mineral. Apa tadi lagi? Itu apa? Balik lagi ke jurnalisme. Kalau menurutmu jurnalisme sekarang di era apa jenenge sosial media, piye? Bagus. Iya kan? Aman Pak? Enggak, ya bergeliat lah, tapi tetap gini loh, gue nggak ya bukan cari aman juga ya. Tapi maksudnya perspektifnya banyak gitu. Terus gue pribadi juga belakangan ini kan perubahannya soalnya cepet ya. Takutnya gue ngomong sekarang ini nanti itu pengetahuan gue berapa bulan lalu aja udah berubah. Terus gue ngomong ini nanti ditayangkan atau nanti ditonton berapa bulan lagi nanti berubah lagi. Jadi bukan sekedar aman, tapi positioningnya ini di mana gitu. Tapi yang jelas sesuai dengan eranya enggak gitu ya. Karena media kan berubah terus kan, cetak habis. Bahkan televisi udah mau habis, YouTube nanti bentar lagi kita nggak tahu mau habis, IG nggak tahu atau bubar. Nanti berubah ada apa lagi kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya mungkin gitu kali ya. Masing-masing. Iya, setiap zaman ada pelakunya, ada orangnya, ya setiap orang ada masanya, ada zamannya. Gitu, tergantung lu ada di zaman mana kan. Kalau di zaman sekarang ya siapa yang sebenarnya bukan yang survive, yang terkuat yang bertahan, bukan survival for the fittest ya istilahnya. Yang kuat yang bertahan bukan, tapi siapa yang beradaptasi dia yang bertahan. Tuh. Siapa yang bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan zaman, dengan era, dengan generasi, maka dia yang bertahan. Kalau kamu sendiri sebagai jurnalis, maksudnya di era sekarang kamu sendiri gimana? Sedangkan kan kerjaanmu sekarang kan ya masih jurnalis. Masih juga. Jurnalis, ya kan. Cuma enggak TV kabel ya. Masih apa ya? Ya masih melakukan tugas jurnalisme Tugas juga. jurnalis itu kan mencari, mengulik,
Ya. Mencari data primer atau sekunder. Primer itu datang langsung wawancara, sekunder tuh apa ini segala macam. Data terus udah gitu mengemasnya dan menceritakan kepada masyarakat, dipublikasikan. Itu kan kerjaan jurnalistik itu. Secara continuity. Misalnya produk jurnalistik itu kan istiqomah, kayak Frog Show ini kan udah bisa dibilang produk, ada jurnalisnya juga ada. Karena kan ada informasinya, ada hiburannya, ada pendidikannya. Ada satu lagi alat kontrol sosialnya. Alat kontrol itu maksudnya dia mengkontrol, makanya media-media bebas tergantung ideologi si media itu. Oke, Frog Show ini kan pasti punya ideologi juga kan. Siapa yang lu undang, siapa yang nggak lu undang, misalnya gitu. Itu kan emang orang media begitu. Berarti memang kerja media dan tayangnya istiqomah kan di satu channel. Istiqomah itu nggak harus yang setiap minggu enggak, tapi ada lagi. Lanjutannya. Bahasa kiai. Iya, itu media, tugas kerja media itu. Dari Instagram juga gitu, melaporkan lagi harian, ada yang bahkan kalau yang lebih oke lagi ada ikutin teori gitu, walaupun teori itu nggak bisa dipakai mutlak. Misalnya sehari harus berapa kali postingan jam segini, itu kan udah teori media. Ya, betul. Tapi siapapun, bedanya sekarang siapapun bisa melakukannya. Ya. Nah, cuman bedanya ini ngomongin media ya, kalau dia sadar dia melaku media gitu. Nah, apa namanya? Pokoknya kalau ngomongin media, kalau apa namanya contoh dalil yang baik ngomongin media di zaman apapun, itu dengerin lagunya Nasi Daria, judulnya Ratu Dunia. Wartawan Ratu Dunia. Coba abis ini lu cari deh tuh. Kalau bisa di YouTube-nya Nasi Daria ada komen habis nonton Frog Show kesini kan gitu biasanya kalau di talk show kan ya kan? Iya. Kan gitu gara-gara ini nih kesini itu gara-gara Frog Show nih. Kalau ini di video klip Nasi Daria judulnya Wartawan Ratu Dunia. Bagaimana lu jadi wartawan yang baik dan benar? Salah satunya ya, walaupun itu teori kolot, bukan kolot juga teori dasar lah itu, tapi itu masih relevan sampai hari ini. Gue lupa sih liriknya, tapi lu kulik sendiri wartawan Ratu Dunia. Gitu. Mantap kan. Nasi Daria. Itu bukan karena sekarang lagi tren lagi ya, karena memang ya dengan musik itu kan dulu kan kita nggak, anak zaman Orba kan nggak bisa menghindar kan ya. Kita kan gue nggak pernah punya kaset Nasi Daria, tapi beberapa lagunya tahu karena apa? Ramadan diputer di TV, selalu ada. di Pasar Swalayan, di Ramayana, Robinson, Matahari gitu-gitu. Kita dengar, bahkan kalau ada pengajian emak-emak kalau di Jakarta, di kampung-kampung di Betawi, kan ditowak puter lagu Nasi Daria. Itu lagu-lagu itu kan ditowak, jadi kan kita dengar tuh, mau dengar. Iya. Pertanyaan terakhir. Oh iya. Ini project soal film itu gimana ceritanya? Oh film iya. yang kemarin kamu cerita lagi kamu garap sama teman-teman itu. Iya, berapa bulan ini lagi persiapan produksi film dokumenter. Itu sebenarnya idenya udah dari tahun lalu, bikin film tentang perfilman. Oh ya. Jeruk makan jeruk ya. Bikin film tentang perfilman. Jadi posisi sebagai dulu waktu di Jakarta juga main, waktu kerja dulu di Jakarta kan ada kaitannya begitu-begitu juga lah. Terus selama waktu di Tribun itu punya rubrik film gitu, jadi skena perfilman di Jogja waktu itu banyak meliput ya, dibilang ngikutin ya pasti ngikutin, dibilang nggak ngelotok banget sih, tapi tahu lah apa lapisan-lapisan apa namanya Circle-circle. Iya, circle tahu apa segala macam. Terus ada temen yang nawarin, kita bikin film tentang film yuk. Ini udah ada ide segala macam ini. Udah cuma ide doang, habis itu dibikin ada buka nih apa namanya pendanaan dari Departemen Kebudayaan Dinas Kebudayaan Yogyakarta untuk pendanaan film-film gitu. Masukinlah proposal itu doi. Jebol lolos terus setelah ini presentasi terus ada pitching segala macam, lolos gitu dari berapa ratus film, kepilih cuman berapa 10 atau berapa gitu, kita salah satunya. Nah, setelah kayak gitu pas kepilih, sebelum pitching tadi gue sampai lupa itu bikin apa nih, jadi persiapannya langsung cuma seminggu untuk ngulik-ngulik itu segala macam. Dan sekarang masih riset, ngulik data apa segala macam, ngomongin sejarah perfilman di Jogja dari tahun 1948 sampai hari ini. Ngomongin sejarah perfilman Jogja dari tahun 1948 sampai hari ini. Itu siapa aja yang bermain, apa aja yang dikemas, gimana gaya bahasanya, estetika
pesan yang mau disampaikan film itu apa fungsi masyarakat di mata masyarakat, apa ideologinya nih, ada pertarungan kah di hari ini, dan kan tiap tahun kan tiap generasi kan ada tuh gitu dari dan perlu diketahui juga kalau perfilman Indonesia itu bisa jadi batu pertamanya diletakkannya di Jogja. Sekolah film pertama di Indonesia tadi di Jogja, namanya Kino Drama Institute, itu dulu di Jalan Oto Prajan, dekat Ngabean situ selatannya. Nggak tahu bangunnya belum kesana juga tapi itu dari bacaan ya. Itu dulu di situ sampai Jalan Pekapalan yang sekarang jadi Jogja Galeri di alun-alun utara, itu dulu PH salah satu PH pertama di Indonesia di Indonesia ya, adanya di Jogja. Indonesia kan baru merdeka 45. 48 udah mulai ngomongin perfilman Indonesia kayak apa, dan itu batu peletakannya di Jogja. Dan itu terus berjalan sampai generasi ke generasi, tahun 40, tahun 50, tahun 80-an. Itu ada dulu tahun 51 ada Asdrafi yang di Ngasem itu, Akademi Seni Drama dan Film. Terus sampai hari ini ada Jogja Film Academy, banyak film-filmmaker muncul dari Jogja. Nah, itu lagi coba kisah itu timeline itu difilmkan, diceritakan dalam bentuk film dokumenter. Terakhir lagi, jadi tadi kan dari 48 sampai sekarang. Durasimu berapa itu untuk film itu? Pendek, 25 menit. Emang dibatasin dari pendanaannya. Yakin nggak itu akan istilahnya orang nonton itu akhirnya bisa tahu garis besar? Ya nanti harusnya ya, karena kan kita dibantu tim tuh. Ya, maksudnya ada tim risetnya, ada produser, ada supervisinya juga, supervisinya filmmaker senior lah ya di Jogja. Ada kuratornya juga kan bisa lolos kan ada kurator. Terus ketika lolos dari kuratorial ada supervisi yang ngawal ini. Nah di sini nih tarik menarik lah, misalnya kayak gue maunya apa, supervisinya apa itu. Nah itu PR juga sebenarnya, karena bikin film tentang perfilman supervisinya orang film pelaku. Kan gue kayak ngomongin dia gitu. Jadi kalau mau ada kita punya persepsi apa kan kadang mungkin bisa jadi berbeda. Itu sekarang nih lucunya lagi di situ perjalanan sampai hari ini ya. Ya mudah-mudahan pengen sih rencananya September udah harus jadi. Deadline-nya ya. September tuh udah masuk ke LSF lembaga sensor film untuk bisa habis itu diputerin. Diputer berarti besok outputnya adalah film pendek pemutaran ya. Festival-festival gitu kan. Iya, festival pengen ini sih dunia. Amin. Oke. Terima kasih Bung Gigi. Ada yang baik diambil, yang buruk jadian bahan hikmah. Terima kasih obrolan yang cukup panjang, meskipun banyak yang durasi ya. Iya. Nanti besok bikin episode lain gua wawancara situ juga. Oh boleh. Rock show doi jadi narasumber. Bisa. Ya kan? Iya. Eksekusi habis ini juga nggak apa-apa. Tapi kamu Cinderella ya? Iya. Dia nggak ganti baju juga kan. Iya. Baju banyak. Oh iya di bawah ya, tinggal toko baju ya. Ari Collection, Hamzah Collection. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Udah nyala itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Vlog Show episode selanjutnya. Dah. Dewi. Panjang ya.